Oke, oke, kita mulai ya. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kedatangan pembicara yang sangat istimewa ya. Namanya Mas Joshua atau Kak Joshua ya, masih muda beliau, tapi udah jadi CEO ya, CEO dan founder kalau nggak salah ya, dari Sekuya. Nah, nanti beliau akan jelaskan Sekuya secara detail. Menurut pemikiran saya, menurut pandangan saya yang saya pahami Sekuya itu semacam metaverse ya, metaverse tapi berbasis blockchain. Jadi dari kuliah blockchain yang kita dalami selama ini, kita punya beberapa contoh apa pengimplementasi ya. Kemarin kita sempat ke game, sementara sebelumnya sempat ke smart contract, terus ada yang ke apa agriculture dan lain sebagainya. Jadi kita punya wide range of implementasi ya. Nah, teman-teman yang join silakan kameranya tolong dibuka ya supaya kita juga menghormati pembicara ya. Silakan kameranya dibuka dan nanti absen akan saya sharekan. Kemudian eh, dari absen nanti kita akan gantikan untuk absen minggu depan. Silakan eh, Mas Joshua, metode mau pertanyaan di tengah, mau pertanyaan terakhir terserah. Selama 2 jam ini buat Mas Joshua untuk sharing tentang berbagai macam hal di industri ini. Silakan Mas Joshua, mari. Siap. Terima kasih banyak Pak Andri buat kesempatannya. Senang banget bisa balik lagi ngobrol-ngobrol bersama di Telkom University, Pak Andri. Em, jadi teman-teman pada hari ini mungkin kita bakal bahas tentang metaverse ya. Kita bakal lihat tentang juga gimana sih sebenarnya masa depan metaverse itu, seberapa potensi seperti itu ya dari dunia metaverse itu. Aku izin buka slide dulu, nanti sambil kita bisa kenalan juga. Nanti dari teman-teman, em, kalau dari konsepnya ntar kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditaruh aja di kolom chat ya. Jadi ntar boleh ditaruh, kalau misalnya mau langsung angkat tangan untuk bertanya juga boleh. Gitu, jadi kita lebih kayak open aja. Nanti kalau misalnya mau tanya di akhir juga nggak apa-apa. Jadi ntar sambilan pas aku ke lihat ke chat juga, ntar aku bisa langsung jawab juga ya. Oke, oke teman-teman, udah kelihatan ya untuk screen-nya. Sudah Mas, sudah Sudah kelihatan. ya, siap. Oke, jadi sebelumnya Pak Andri kita boleh nggak bikin aktivitas juga Pak? Jadi misalnya mereka nanti di acara ini mereka juga boleh share ke Instagram Telkom University sama tag ke Sekuya juga. Kita ntar mau kasih hadiah Pak. Jadi biar hari Sabtu kelihatan nih ada aktivitas yang keren. Kalau diizinkan sih Pak, Mangga, silakan, boleh bebas. Ya, boleh ya. bebas. Oke, jadi teman-teman di sini ada 49 orang ya. Nanti kan kalau menurut aku inisiasi daripada Telkom University ini sangat keren karena sudah bisa membawa Web3 ke dalam sebuah universitas industrinya, jadi belajar lebih awal. Itu mungkin kita masih nganggap sekarang nih kayak teman-teman ada yang nganggap kayak apa sih, atau yang udah nganggap kayak oh ini bagus nih untuk bisa dikerjain. Tapi minimum kita boleh tuh untuk sharing dulu sehingga karena ketika kita menulis, ketika kita mengambil rekaman itu kita bakal lebih mengingat lagi apa yang kita pelajarin. Kayak gitu ya. Jadi hari ini aku bakal kasih giveaway juga 3 Sequoia 3D Rare NFT kayak yang di kanan itu. Itu ntar bakal punya use case di dalam ekosistem Sequoia guys. Gitu. Jadi kalau kalian pengen juga nih untuk bisa dapat itu, nanti boleh nih untuk ngambil di sesi ini gitu ya foto atau video atau entah tulis apa pelajaran yang kalian dapatkan gitu ya. Ntar di tag ke Instagramnya Sequoia sama Telkom di Instagram aku untuk nanti biar bisa kita ngeliat nih siapa yang bakal jadi pemenang. Oke, gitu ya. Jangan lupa ntar di Telkom, Sekuya, sama di punyanya aku juga di JB0193. Oke, jadi kenalan dulu. Namaku Josh. Jadi nama lengkapnya Joshua Budiman gitu ya. Senang bisa ketemu sama teman-teman semua juga di sini. So, ini CV aku gitu. Jadi kalau ngeliat pengalaman sebenarnya cukup macam-macam. Tapi paling mudahnya dulu sih mulai karir. Ini lahir tahun 93 ya. Jadi kelahiran 93. Terus dulu sering-sering pindah kota. Kurang lebih 4 kota. Nah, kuliahnya dulu pengennya sih di DKV, tapi pada akhirnya diarahkannya ke bisnis. Jadi akhirnya aku ngambil kesibukan lain, join kepanitiaan organisasi gitu ya, kurang lebih 43 gitu, seringan di bagian event, atau dari ketua, atau dari wakil gitu. Terus kerjaan pertama dulu
cukup idealis. Jadi mulai kerjanya pengennya dari em, apa namanya dari nol ya teman-teman. Itu dari nol yang dimaksudnya adalah dulu kan keluarga aku tuh di Jakarta, kita pindah ke Bali, end up-nya. Dan di Bali aku pindah ke Surabaya, jadi kuliah di Surabaya. Nah selesai dari Surabaya, em, dulu kan biasa uang jajan itu per bulan sekitar 3 juta ya. 3 juta, habis itu ada dikasihin mobil, nah udah sisanya sendiri. Jadi di Surabaya itu nggak ada keluarga. Jadi nggak ada yang kayak bisa kita minta tolong mau masuk kemana gitu. Nah cuma aku mikir, kalau misalnya semua anak kuliah itu, ketika aku tanya teman-teman aku yang mau lulus, mereka bilangnya gini, mau kemana? Oh, mau kuliah ke Cina. Itu paling favorit di zaman milenial pada saat itu. Kedua, mereka mau ke apa namanya melanjutkan usaha orang tua. Atau yang ketiga mereka berfunding. Itu sisanya beberapa mereka mau kerja profesional. Nah, aku mikir kalau misalnya semuanya dengan cara nomor satu, dua, tiga, maka nggak ada dong definisi orang tuh bisa mulai dari nol kayak gitu. Sehingga yang aku lakukan adalah aku kebalikan itu mobil ke orang tua, uang di tabungan cuma 2,5 juta. Habis itu aku bilang, udah aku mau mulai dari situ aja, kayak gitu. Dan mereka cukup agak bingung gitu, kenapa gitu kok mau susah-susah mulai dari sepeda gayung, bener-bener like sepeda gayung gitu guys. Em, dan hanya koper dua, gak ada tempat tinggal, jadi nggak dikasih tempat tinggal sama orang tua waktu itu di eh, Surabaya. Jadi dari 2,5 juta itu mesti bisa ngekos, dapat kerjaan juga, dan nggak ada relasi sama sekali gitu. Jadi lulus kuliah kayak gitu. Cuma aku waktu kuliah memang udah sempat magang di Marriott, sehingga lulusnya aku masuk langsung di Marriott. Di kuliahku nggak ada magang dulu, cuma aku ngotot aku mau magang pada saat itu ya. Jadi magang biar ada kesempatan kerja sambil asdos, baru habis itu kerja pertama di Marriott gitu. 1,5 tahun di sana, habis itu sempat di AKR Land. AKR Land tuh kita masuknya di bagian properti waktu itu aku ya. Nah, setelah itu juga ke first startup-nya waktu itu di Brand Consultant, itu tahun 2017. Nah, di situ aku mulai membuat mimpi, dream board. Singkat cerita, dream board-nya itu dibuat dan tercapai dari umur 24 pengen mencapai di umur 27 udah finansialnya udah aman lah. Nah, jadi udah bisa kayak em, keluar negeri sendiri, udah bisa punya rumah sendiri, terus hal-hal sederhana awal ya, em, bisa punya mobil sendiri, gitu. Jadi bisa mandiri kayak gitu. Dan dulu agak khawatir karena waktu pas sudah ada kerjaan sekalipun 2 digit habis guys gitu, masuk keluar habis gitu, jadi kayak cukup khawatir ya. Tapi end up uh, di umur 27 ternyata 26 itu sudah kecapai mimpinya. Di dalam 3 tahun sudah dipercaya 100 brand dan end up mimpinya tercapai. Nah setelah itu guys, yang selanjutnya dikerjakan adalah ngebuat Idea Cloud. Jadi kalau kalian tahu Idea Cloud yang ada di Surabaya, itu salah satu event entrepreneurship terbesar. Kebetulan aku juga ikut bantu di situ jadi inisiator untuk membuat acara itu gitu. Nah, itu jadi mimpi waktu masa kuliah karena aku dulu pengen tuh bikin ada acara di mana orang-orang para anak muda bisa belajar tentang entrepreneurs langsung sama em, ahlinya. Nah, waktu itu yang datang 6.500 orang, sekitar 60 speaker ya. Singkat cerita, setelah itu podcastnya jalan, bikin podcast juga karena aku senang filosofi hidup, lalu ngebuat buku juga What Really Matters. Nah, dari situ jadi penasaran ya, pengen ngebuat sesuatu yang berbeda gitu, ngebuat sesuatu yang karena bosen kerjain kayak branding consultant pada saat itu jadi lumayan bosen kerjain produk orang gitu ya. Akhirnya muncullah first game yang pertama dibuat yaitu Sequoia Multiverse ini yang dibuat gitu. Jadi kita Sequoia Multiverse nanti kita bakal lihat lebih jauh, tapi intinya ini menggabungkan antara kita bilangnya eh, konsep gaming dengan konsep metaverse seperti itu. Karena kalau kita bawa ke dalam pasar ya, kita bawa ke pasar sebuah konsep metaverse di saat ini dengan kata metaverse, itu nggak bakal ada orang yang benar-benar yang kayak menganggap bahwa oh kayak begitu ya apa sih itu gitu. Tapi kita perlu masuk dengan pintu masuk yang paling sederhana dulu nih buat orang paham. Sama juga teman-teman di sini yang belajar blockchain. Kalian belajar mungkin bahasa-bahasanya ada yang teknikal dan lain-lain. Ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti. Buat yang mengerti bagus, buat yang nggak mengerti, yang paling penting kalian perlu pelajari itu adalah konsep berpikirnya. Karena kalau kalian paham konsep berpikirnya, itu kalian udah bisa ngerti kira-kira gambarnya seperti apa. Karena nggak semua yang di industri blockchain harus jadi blockchain developer, gitu kan. Tapi dari industri blockchain, kalian bisa nih ngebuat project, kerja sama-sama yang paham untuk buat smart contract, kayak gitu ya, untuk membuat NFT gitu. Dan ke depan, semua coding itu pasti bakal jadi lebih mudah, gitu. Nah, singkat cerita di dunia Web3 2021, itu aku sempat ngebantu 11 project um, crypto ya. Itu masuk dari, ada yang
gainnya kali 4 sampai kali 200 kayak gitu. Nah dari sana juga jadi kayak pikir banyak ya ternyata developer nih yang mikir jangka pendek. Jadi setelah mereka dapat kali itu, developernya projectnya nggak diurus gitu. Sehingga makanya akhirnya Sequel lahir. Nah, 1 bulan setelah Sequel lahir, di Februari 2022, bulan Maretnya aku ketemu sama Daniel Surya di Weird Group ya. Dan di sana aku dapat kesempatan ngebantuin juga selama 1 tahun ke depannya untuk proses di Metaverse yang ditampilkan di G20 Presidential Event dan juga di Kadin Indonesia dan Jakarta Fashion Week. Gitu. Kebetulan aku bantuin untuk concepting dan bareng sama semua tim-tim yang ada di Weird Group. Jadi pengalaman yang juga cukup membantu ya dalam perjalanan ini. Jadi kalau kalian lihat dari perjalanan tadi, sebenarnya kita sebagai manusia banyak ya yang bisa kita lewatin gitu. Jadi kadang kan kita terpaku ya, aku harus jadi apa sih, harus jadi apa gitu. Sebenarnya kalian jadi apapun juga bisa, karena itu em, kita nih punya bakat sebagai manusia itu sebenarnya potensinya tidak terbatas, tergantung mau nggak kita siram potensi itu. Ya ini hal-hal yang pernah aku lewatin gitu. Jadi aku yakin teman-teman pun juga nanti akan bisa eksplorasi dan sekarang pun juga pasti sudah mulai eksplorasi akan kemana nantinya. Jadi untuk memulai opening toast-nya, hidup ini sebenarnya seperti sebuah permainan nih. Dan kita ini adalah pemeran utama di ceritanya kita. Jadi penting banget untuk kita bisa discover diri kita sendiri itu seperti apa, guys. Nah, ini kata kunci yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita bilang hidup itu seperti permainan, life is like a game. Artinya apa? Ketika kita mau sukses di kerjaan, kita perlu tahu nih cara mainnya gimana. Kita mau belajar di Web3, kita mesti tahu teknisnya kayak gimana juga. Gitu ya. Kita pengen bisa sukses di hubungan pacaran kita juga perlu tahu gimana cara jadi pasangan yang baik dan juga jadi uh, rekan yang baik untuk pasangan satunya. Gitu. Jadi it's all about how we know kayak cara bermainnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topiknya guys ya. Jadi itu untuk intronya dulu di awal ya. Oke, kita masuk. Ini udah ada yang chat ya untuk absen ya. Oke, jadi the next society guys. Welcome to the future guys. Jadi di dalam masa depan ini, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Jadi teman-teman boleh chat di dalam kolom chat juga ya. Jadi biar tahu pada nggak tidur ya. Karena masih pagi kan, hari Sabtu lagi. Em, Kalian kira-kira apa sih hal terpenting yang bisa membuat manusia bertahan hidup gitu? Apa hal terpenting yang bisa membuat manusia bertahan hidup? Coba teman-teman boleh tulis di kolom chat juga. Menurut kalian apa hal terpenting yang bisa membuat manusia bertahan hidup? Gitu. Bebas ya. Nah ini adaptasi gitu ya. Ada lagi nggak? Makanan. Bagus ini. Makanan, oke. Ada lagi nggak? Uang. Oke. Ya, karena beli makanan pakai uang gitu ya. Ada lagi nggak? Wih, tekad keinginan. Ini cocok nih, soalnya tadi cerita motivasional ya. Air bersih. Ya, ya, ya. 7 hari kita bisa hidup dari air. Oke, ada lagi? Kesehatan. Oke. Kalau dulu, aku waktu di acara Coinvest Asia kemarin, tahun lalu, waktu ngobrol kayak gini, tuh nggak ada yang jawab. Apa yang kita butuhkan paling penting dalam kehidupan? Jawabannya cinta. Wah, mantap itu, guys. Jadi, eh, benar-benar ini ya, mendalamin banget sih kehidupan percintaannya. Jadi bisa jawab cinta. Um, anyway, jadi dari sini udah ada jawaban yang benar nih, gitu ya. Kita ngelihat kita ngelihat dari perjalanan kehidupan kita society manusia nih di awalnya. Jadi pertama kali kita semua dari sejarah yang kita ketahuin ada namanya Society 1.0 gitu. Dari segi nama kita sebutnya Hunter Gatherer Society gitu ya. Jadi di pertama kali itu semua manusia itu berburu ceritanya di zaman dulu untuk bisa bertahan hidup. Jadi yang paling penting untuk kita bisa hidup itu adalah makan. Itu karena kita butuh makan, minum untuk kita bisa bertahan hidup. Itu society satu. Nah, muncul dari data yang kita temukan dalam sejarah manusia 10.000 tahun lalu. 10.000 tahun before Christ. Jadi kalau tambah tahun yang tertulis berarti sekitar 12.000 tahun lalu ya guys ya. Itu adalah namanya Society 2, yaitu agrarian. Agrarian ini adalah society di mana kita sudah belajar yang namanya eh, agama, barter, ya, terus membangun. Sudah ada tuh membangun piramida gitu ya, terus bercocok tanam. Nah, ini kita udah belajar di sini. Politik itu kita udah belajar di sini, sosial politik gitu ya. Nah, yang menarik berikutnya nih.
Ini ya, ancient architecture, stars, religion, culture, language. Nah, yang ketiga kita lihat, kita fast forward guys. Di tahun 1800 itu mulai ada industrial. Jadi ternyata pertama kali ada ditemukannya listrik dan kendaraan. Itu nggak lama-lama banget guys. Dari sekarang, baru sekitar 200 tahun lalu. Ya, jadi dalam 200 tahun, perkembangannya dunia ini sangat cepat. Kendaraan, gitu ya. Fiat. Fiat itu ditemukan tahun 1800 kira-kira. 5 kertas. Terus habis itu pembangunan industri itu televisi itu mulai ada tahun 1800-an. Di society tiga kita sebut industrial. Nah, di sana ada steam machine, textile machine, electricity motors gitu ya. Revolusi industri satu 2 terjadi di sini. Selanjutnya, ini adalah society 4. Nah, society 4 ini adalah society di mana kita menemukan internet ya. Jadi dari internet ini baru tahun 2000-an guys. Kalau kalian um, ngelihat kok perkembangannya sekarang bisa sampai sosial media, TikTok dan lain-lain, ini baru tahun 2000-an. Jadi sekitar baru 24 tahun ya dan perjalanan sampai sekarang. Nah, di sini mulai tuh awal mulai dari ada yang Google gitu ya, habis itu website, sosial media saat ini dan industri 3 itu terjadi di sini. Jadi web satu, web 2 itu di sini. Nah, kita sekarang semua hidup di sini. Ya kita semua lagi hidup di web Society 4 gitu ya, di Society 4 gitu. Jadi aku lebih senang ngebahas sesuatu tuh kayak kita tuh nggak belajar sesuatu tuh dari kacamata yang kayak hanya ke langsung ke dalam inti daripada apa yang kita bahas ya. Tapi teman-teman perlu tahu sejarahnya karena dengan kita tahu sejarah kayak gini kita jadi punya pola pikirnya seperti apa sih kita perlu mengambil langkah. Nah, lalu muncullah Society 5. Di Society 5 ini kita sebutnya Super Smart Society. Ini ada transisi. Jadi percepatannya ini terjadi luar biasa ya. Ini ditemukan tahun 2016 dan aku pernah pakai teori ini sebenarnya untuk salah satu klien aku ngebuat apartemen dia sekarang ada di Surabaya namanya Kio Society gitu. Itu tahun 2019. Nah, tiba-tiba percepatan ini terjadi sangat cepat ketika COVID terjadi. Gitu. Jadi ketika segala satu orang di rumah, mereka mesti beraktivitas menggunakan teknologi, gadget banyak kan, itu jadi makin cepat gitu ya. AI, Internet of Things, blockchain, AR, crypto, NFT, metaverse, 3D, itu semua jadi makin cepat gitu guys. Nah ini kita sebut sebagai the fourth industry revolution. Web3 ada di sini. Decentralization ownership itu ada di sini. Gitu ya guys ya. Nah jadi kenapa sih sekarang tuh kita ngelihatnya kok kayak segala sesuatu gerak cepat dan belum tentu semua kita bisa ngikutin. Karena kalian lihat aja deh. Dari sini kita ngelihat tahun em, dari dulu ketika sampai ketemunya listrik itu butuh tahun lebih dari 10.000 tahun deh yang tercatat. Kita nggak tahu the dark ages ya. Tapi kurang lebih 10.000 tahun. Nah, dari tahun listrik sampai ke internet cuma butuh 200 tahun, guys. Tiba-tiba dari internet mau ke society berikutnya, it just takes like about 20 tahun. Gitu. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba percepatan ini nggak semua bisa ngikutin. Gitu ya. Makanya kenapa aku tadi benar-benar mengapresiasi kayak Telkom University, Pak Andri, dan inisiasi daripada Abi untuk ngebuat um, program di sini. Karena ini memberikan bekal untuk percepatan yang kita nggak tahu nanti bakal seperti apa. Jadi kalau kalian tanya ke aku juga, ke depan bakal 5 tahun lagi seperti apa? Itu nggak bakal benar-benar kita bisa tebak ya. Karena ini bergerak dengan sangat cepat sekali ya. Gitu. Nah, apa aja sih yang bergerak itu yang bakal kita lihat. Sejauh ini kalau ada yang mau pertanyaan silakan ya. Teman-teman boleh angkat tangan atau taruh di chat boleh juga. Gitu. Jadi Society 5 kita ngambil dari segi um, Web3-nya. Gitu. Apa sih yang ada terjadi di situ? Kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada satu kotak gitu kan. Jadi kalau teman-teman melihat kotak ini, itu kotak ceritanya segala sesuatu teknologi yang terkait dengan blockchain. AI itu sudah di luar kan ada tuh ada AI. AI itu bisa bergerak tanpa blockchain. Dia bisa aja bergerak sendiri. Teman-teman pakai Midjourney ngebuat gambar bisa. Teman-teman pakai um, ChatGPT ya ngebuat tugas kuliah misalnya atau mau ngebuat surat cinta untuk pacar bisa. Jadi di sana udah bergerak ya, bisa bergerak sendiri. Tapi di dalam ekosistem blockchain sendiri itu menarik guys, banyak yang bisa bergerak. Pertanyaannya sekarang nih, teman-teman. Coba boleh jawab di kolom chat. Dari di dalam kotak blockchain ini, itu ada tulisan blockchain, NFT, metaverse, digital currency, sama AI. Ya kan? Teman-teman, menurut teman-teman, mana yang duluan membawa adopsi? Boleh tulis di chat ya. Yang mana yang duluan membawa adopsi? Yang saat ini terjadi.
antara blockchain, NFT, AI, metaverse, atau digital currency. Gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Boleh nebak aja, nggak masalah. Kalau salah, nggak apa-apa juga. Gitu ya. Kira-kira mana yang pertama membawa adopsi? Gitu. Oke, ada yang jawab digital currency. Sisanya banyak blockchain semua nih ya. Wah, mantep nih. Dua digital currency, blockchain 10 kali ini deh ya. Kok nggak ada yang jawab NFT gitu ya, metaverse gitu ya. Oke, makin banyak nih digital currency. Oke, jadi teman-teman, jawabannya teknologi blockchain, tapi yang pertama kali membawa adopsi itu digital currency, guys. Nah, ini sangat unik ya. Kenapa? Karena gini, kalau kalian lihat dari society kehidupan kita tadi, kita kan punya barangnya dulu nih. Kan society satu tadi kan kita makan. Terus society dua ada terjadi kita bisa em, apa namanya bercocok tanam, membangun gitu. Jadi barangnya ada dulu, dunianya ada dulu, gitu. Baru ada manifestasinya sampai ke fiat, dari barter sampai ke fiat. Di blockchain ini unik, yang muncul duluan itu digital currency-nya, gitu. Dari Bitcoin yang pertama ya. Jadi yang muncul duluan itu digital currency-nya, dan setelah itu baru perkembangan nih, oh ini mau dipakai buat apa ya? Gitu. Oh, pakai buat NFT, oh pakai ntar buat ke metaverse, pakai buat yang lain-lain, baru dipakai gitu. Jadi eh, unik pergerakan yang saat itu terjadi gitu. Tapi akhirnya ya kita perlu menyesuaikan gitu. Nah, yang menarik adalah metaverse itu adalah penghubung sebenarnya, penghubung antara NFT, AI, digital currency semua itu bakal tergabung dan terhubung karena segala sesuatu itu butuh rumah. Kalau kalian yang pernah udah main NFT, gambar digital itu ya, ada yang jual beli gitu ya, ada yang memang dipegang aja gitu. Kalau kalian ikutan tadi kuisnya nih, ntar ngambil foto, giveaway ngambil foto, terus ntar di-share, kalian dapat NFT misalnya. Nah, itu kan kalian dapat. Tapi setelah itu apa? Itu bakal butuh rumah. Nah, rumah daripada semua itu, kita sebutnya metaverse. At least yang dipercaya dari kita ngeliatnya seperti itu ya gitu karena manifestasi NFT nih udah punya gambar tapi bisa ntar kelihatan ada orangnya yang asli bergerak seperti apa gitu ya. Digital currency dipakainya di dunia mana sih selain di dunia nyata, karena kita berusaha bawa adopsi ke sini tapi yang paling mudah dibawa juga ke dunia virtual yaitu metaverse gitu, dan semuanya itu related dengan blockchain ya guys. Oke, nah ini timeline ya, ini timeline daripada eh, dunia metaverse. Jadi kalau kalian lihat itu sebenarnya metaverse itu bukan inisiasi yang baru banget ya, karena tahun 92 udah ada termnya metaverse. Dan kadang gini guys, kan kalau sekarang kita belajar metaverse itu muncul ketika si Meta Facebook itu membawa narasi itu kan, dan disebut sebagai metaverse. Kita ngeliatnya pakai VR gitu ya. Gitu. Sekarang aku tanya sama teman-teman deh, menurut teman-teman perlu nggak sih metaverse itu harus pakai VR dan AR atau enggak? Tuh, kalian boleh tulis di chat juga. Menurut kalian metaverse itu harus pakai VR AR atau enggak? Gitu. Kayak ada yang jawab enggak gitu. Ini aktif ya Rivaldi dari yang dari awal jawab udah bener banget tuh di judul currency. Kira-kira ini bener juga nggak ya jawabannya gitu ya. Yang lain menurut kalian gimana? Perlu atau enggak pakai VR dan AR untuk disebut metaverse? Oke, ada yang perlu, ada yang tidak ya. Oke, banyak yang perlu, tidak harus. Oke. Nah, aku kasih ke pertanyaan kedua kalau gitu sekarang. Kalau teman-teman mau ke dunia metaverse, mau nggak teman-teman investasi untuk beli VR atau kacamatanya untuk ke dunia metaverse? Yang sekarang mungkin harganya kisaran sekitar 6 sampai 8 juta ya. Ya, oke. Enggak jawabannya kan? Ada lagi? Oh, ini nggak wajib. Ini berarti mungkin pertanyaan pertama tadi ya, gitu ya. Oke, jadi kalau kalian suruh beli kacamatanya nih, mau nggak? Jawabannya tidak. Nah, ini cukup menarik ya, kontroversi. Tadi kan kita tanya nih, metaverse perlu pakai nggak? Yang jawab perlu lumayan banyak. Tapi kita tanya, lu perlu mau beli, mau pakai nggak? Kalau, sorry, kalau misalnya udah terjadi, lo beli device-nya mau nggak? Enggak, gitu ya. Ini menarik, gitu. Kalau kita melihat dari kacamata di dalam eh,
timeline metaverse guys, ketika kita ngelihat daripada ceritanya Neil Stephenson, ternyata ternyata nih sebelum kita ke sana deh, iya tapi ini jawab dulu deh. Ternyata menurut Neil Stephenson, metaverse itu nggak harus pakai VR, nggak harus pakai kacamata. Dan definisi dia untuk metaverse itu sebenarnya akan aku jawab dari pertanyaan setelah ini. Jadi aku tanya teman-teman lagi. Teman-teman kira-kira sekarang menggunakan gadget digital time duration pernah ini nggak? Pernah ngukur nggak? Atau ngelihat ngecek gitu? Atau kira-kira deh, kalian pakai gadget berapa lama sehari? Coba tulis di chat. Kalau kalian pakai gadget nih dari laptop sama HP gitu ya, berapa lama per hari? 10 jam. Coba ada berapa lagi nggak? Kembali ya, kalau di dalam kelas sama aku, kita nggak pernah ada benar salah, mostly gitu ya. Kita selalu bahas tentang um, pola berpikir dan data gitu. Oke. Wah, ini rata-rata di atas 8 jam ya. 9 jam, gila. Ada yang 12 jam. Ini yang bilang pernah 6 jam ini hebat sih. Berarti jarang banget pakai HP ya. Keren. Di atas 8 jam. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kira-kira kalian pakai berapa? Ini 14 jam. Wah, luar biasa sih. Berarti dari bangun sampai tidur ya. Keren, keren, keren. Oke. Kalian sadar nggak sih kalau kalian menggunakan gadget seperti itu berarti aku juga termasuk di atas sekitar 6 sampai 10 jam rata-rata ya bisa tergantung kesibukan. Nah, tapi pertanyaannya kalian sadar nggak sih kalau dengan durasi seperti itu artinya kita sebenarnya sudah menggunakan hampir sepertiga hidup kita per hari itu di gadget. Kalau yang tadi sampai di atas 12 jam berarti udah setengah hidupnya dia bahkan ya per hari itu di gadget. Dan guess what katanya Neil Stephenson, menurut dia, metaverse itu pada dasarnya ketika kita udah terdisconnect dengan realita dan kita hidup di dalam dunia digital, yang which is dengan menggunakan HP kayak gitu, itu juga sudah bagian dari metaverse. Dan guess what teman-teman, berarti kita boleh simpulkan bahwa ternyata kita ini juga udah hidup di metaverse saat ini. Teman-teman yang udah spending di atas 8 jam, gitu ya, bahkan lebih, itu kita sudah hidup di dunia metaverse. Nggak percaya? Aku kasih bukti ya. Ini kan secara konsep ya, secara konsep filosofikal. Jadi kalau kalian lihat secara device dan lain-lain, mungkin masih bisa lebih advance lagi tentu ya, dengan adanya VR dan lain-lain. Dan bagus saja dengan ada perkembangan gitu. Tapi aku kasih contoh kenapa dengan filosofikal, kita ini sebenarnya udah hidup di dalam dunia metaverse. Ketika kalian pakai gadget itu, kalian di sosial media nih, boleh jawab lagi ya. Ketika kalian di sosial media, di TikTok, Instagram, kalian punya satu akun atau punya second account? Kalian punya akun satu atau punya lebih dari satu? Coba. Tapi kayak ditanya gitu, belum tentu semua bakal jawab ya. Gue punya second account gitu. Ngapain gue ngaku gue punya second account, betul nggak sih? Ya udah, pertanyaan nggak gitu deh. Pertanyaan gini, apakah di sosial media kalian menunjukkan um, diri kalian yang real, atau kalian menunjukkan diri kalian yang ingin kalian tunjukkan? Itu yang pertama, satu dan dua gitu ya. Jadi jawabannya antara kalian ketik satu atau dua gitu. Yang pertama, satu, menunjukkan diri real kalian apa adanya gitu. Atau yang kedua, ya kalian menunjukkan apa yang kalian ingin tunjukkan. Jawab yang jujur gitu. Coba. Oke, kejawab ya guys ya. Ini nggak ada satu bahkan, semuanya dua. Menunjukkan apa yang kita ingin tunjukkan. Gitu. Ya. Jadi artinya kan kalau orang secara secara bland bakal ngomongnya, oh means kalau kita hidup di dalam dunia social media itu semua fake. Kalau aku bilang menurut aku nggak, bukan 100% fake. Itu juga bagian dari diri kita. Kita pengen menunjukkan hal seperti itu. Itu it's part of us. Tapi we call it the alter ego. Gitu. Dan guess what? Metaverse itu adalah ketika kita bisa punya citra diri kita dan itu bentuknya adalah digital self atau personality kita yang berbeda gitu. Kita pengen mengeksplorasi yang berbeda. Dan itulah kita sebut sebagai alter ego. Dan guess what ya? Berarti artinya kita sudah hidup di metaverse, guys. It's just 2D, belum 3D. Gitu. Oke, ya itu pembukaannya di awal ya. Gitu. Jadi itu filosofikal yang aku percayain bahwa sebenarnya kita ini juga udah hidup di metaverse. Kayak gitu. It's just 2D right now. So don't need to really think about kayak gimana sih masuk ke metaverse dan lain-lain. Kalau kita sudah bisa memahami gameplaynya. Kayak tadi, kalau di awal tadi ya, life is like a game. Dulu kita pacaran, ini sama nih prosesnya. Dulu pacaran kita kirim surat. Kalian belum pernah kan pakai kirim surat. Habis itu kita
kirim SMS berbayar Rp300 pakai namanya HP Nokia. Nah, sekarang kita habis itu pakai BBM, habis itu sekarang kita bisa video call, emoji gitu. Nah, itu adalah proses perubahan, tapi core-nya tetap namanya hubungan pacaran. Nah, sama juga dengan ini, kita hidup di metaverse, kita hidup di dunia digital. Sekarang 2 dimensi, nanti bakal ada perkembangannya ke 3 dimensi. Sesimpel itu, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah memahami itu, sebenarnya kelasnya udah selesai gitu ya. Kita udah bisa tutup gitu. Akun pribadi kantor universitas, nah, ada 4 ini multi account ya guys ya. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, jadi ini ada satu video singkat yang pernah aku buat sekitar 2 tahun lalu, but it's still very relevant. Teman-teman boleh lihat kira-kira metaverse dalam 60 detik. Pernah nggak sih kau bayangin untuk bisa hidup di film favoritmu seperti Ready Player One, Free Guy, Avengers, Harry Potter, atau Avatar? Atau menjadi seperti karakter yang kamu kagumin? Terbang seperti Superman, melawan penjahat seperti Batman, berpergian seperti Luffy, atau mimpi negara seperti Naruto? Gimana kalau aku bilang itu semua bisa terjadi? Dan ya, sama seperti game MMORPG, tetapi dengan fungsi-fungsi di dunia nyata. Di sini kamu bisa menjadi apapun yang kau mau, membangun apapun yang kamu bangun, berkencan dengan mengendari naga, menonton konser dengan teman-teman di mana aja, bekerja dan bangun bisnis yang bahkan belum pernah ada, dan kamu bisa mendapatkan barang dan penghasilan di sini. Barang yang kamu beli di sini pun nanti bisa dihubungkan dengan dunia nyata dan dikirim langsung ke rumahmu. Asik gak sih? Ditambah lagi di dunia ini tata kelolanya bisa lebih transparan, mata uangnya bisa lebih terdesentralisasi, data bisa lebih aman, dan kepemilikan konten dari semua yang kamu buat itu adalah punyamu. Kira-kira bisa nggak sih dunia seperti ini jadi nyata? Jawabannya bisa. Dan inilah Metaverse dalam 60 detik. Oke guys, jadi kata kunci tadi kita dengar ya, bahwa metaverse ini, kata kunci tadi adalah sama kayak game MMORPG, itu kayak berarti kayak Genshin Impact, tapi kita bikin dia MMO gitu ya. Atau game-game MMO lain, Seal Online dulu, ada RF, Ragnarok gitu. Tapi dengan fungsi di dunia nyata. Kayak gitu udah jadi metaverse. Itu definisi singkat yang paling sederhana yang bisa aku bawa. Nah, ini adalah nature-nya. Di metaverse, nature-nya apa aja tuh? Bisa sosial di situ. Limitless, everyday, decentralized, ya kan? Creativity, interoperable, reactive, persistent gitu ya. Jadi, banyak sekali definisinya, tapi yang tadi teman-teman simpulkan. Intinya adalah kita bisa lakukan aktivitas yang kita pengen eksplorasi di dalam dunia tersebut. Gitu ya, dunia virtual itu. Seperti di dunia nyata. Oke? Nah, ini ada market insight, tapi kita bakal lihat nanti yang lebih detail. Ini data Gen Z ya. Jadi menarik ya, teman-teman di sini kelahirannya tahun 96 sampai 2010 kan ya. Atau mungkin ada yang lahir di atas 2010 udah kuliah. Oh, kuat juga ya. Hebat dari pintar ya. Nah, teman-teman yang kelahiran 96 sampai 2010 ini untuk teman-teman ya. Jadi ketahuilah bahwa kalian ini adalah generasi terbesar yang pernah ada. Wow, really? Yes. Dalam arti kata dari sejarah kalian adalah sekarang jadi total 30% di dunia atau sekitar 2 miliar jiwa itu adalah Gen Z. Gitu. Jadi very cool Gen Z ini. Mereka digital native ya, kalian kreatif, kalian sudah terbiasa pengen entrepreneur saja, udah tahu nih mesti gimana dan lain-lain tuh idealismenya ada, gitu ya, dan purposeful gitu. Nah ini ada isu-isu yang menarik yang kalian perlu tahu tentang Gen Z by data. Yang pertama, ternyata Gen Z adalah generasi yang paling kesepian yang pernah ada. Gitu. Jadi Gen Z adalah generasi yang paling kesepian yang pernah ada. Di tengah dengan kalian mendapatkan konten begitu banyak, kalian merasa unik ya, kok bisa ya kita jadi generasi paling kesepian? Itu karena ternyata konten-konten itu sifatnya sangat pendek atensinya dan tidak benar-benar memberikan sense of emotional yang kuat. Karena kita ngebalas-balas gitu kan lewat chat itu nggak kuat gitu emosinya, karena itu sifatnya kayak ada keterbatasan. Gitu. Nah, di situlah ntar dunia metaverse akan membuat sebuah new social ya buat kalian di situ dari dunia virtual game itu. Karena bakal lebih ada interaksi yang lebih kelihatan nyata. Karena kalau kalian sekarang disuruh putuskan langsung suruh mindful, kita mindful, tapi kalian benar-benar gak pakai gadget, mungkin kalian langsung stres kalau langsung seperti itu. Tapi menurut aku kembali ya, aku lagi pengen bikin campaign juga ke depan namanya look up gitu. Karena kadang kita look down terus gitu, tapi kita lupa look up. Dimana di look up ini banyak hal bagus yang kita bisa lihat gitu. Jadi perlu seimbangin sih antara dunia digital sama dunia real ya. Yang kedua adalah generasi yang paling bosan. Jadi kebosanan itu melekat di Gen Z. Atensinya pendek. Semoga belum ada yang tidur di sini ketika mendengarkan, gitu ya.
Tapi kebosanan yang terjadi di Gen Z inilah berharap selalu ada konten baru. Tapi ke depan konten diharapkan itu lebih ke quality. Karena ketika kalian lihat konten-konten kurang quality, udah bosan, pengen skip aja. Dan guess what, sehari aja kita dapat 10.000 konten. Nah, yang ketiga, Gen Z itu juga punya isu namanya voice of change. Kalian ini generasi yang punya keinginannya besar gitu, pengen untuk membuat sebuah perubahan gitu kan, gitu, pengen bersuara gitu. Jadi suaranya benar atau enggak, yang penting bersuara dulu gitu ya. Enggak juga gitu. Lebih baik bersuara yang baik ya. Tapi poinnya adalah ketika kita pengen bersuara, menyuarakan pendapat kita, kita butuh wadah. Nah, lewat blockchain kita bisa punya wadah namanya New Governance. Kalian bisa memberikan vote dengan kepemilikan kalian, dengan suara kalian gitu ya. Misalnya Telkom nih punya masing-masing dibikin blockchain. Masing-masing siswa bakal punya ID-nya gitu ya lewat digital ID. Kalian nge-vote dari situ. Itu tercatat. Itu contohnya. Jadi seperti pemilu lah. Tapi ini bukan hanya untuk memilih presiden, tapi juga bisa memilih di berbagai hal yang terjadi lewat blockchain dengan sangat mudah. Oke, yang keempat adalah economic security. Kalian pernah mikir nggak sih, udah khawatir gitu, skala kerjaan udah ada. Kira-kira Gen Z mau ngapain lagi ya? Mau bikin secara content creator, itu udah banyak sekali. Terus mau ngapain lagi? Gitu kan? Nah, guess what? Sebenarnya dari metaverse nanti itu bakal ada new economy. Dan kalian sendiri pun akan ngebentuk ekonomi yang baru. Gitu. Jadi bakal ada kok ekonomi yang bakal kalian bisa kerjakan. Tapi yang terpenting, ada pesan buat kalian nanti ya, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, ini juga data metaverse di Indonesia ya. Kita bisa lihat bahwa tingkat ketertarikannya juga tinggi ya. Dan mostly mau ngeliat karena ada social human interaction di situ. Gitu. So, sekarang apa sih yang sedang terjadi kalau begitu? Kita lihat ya. Yang pertama, itu ada namanya AI untuk membantu pekerjaan kita. Nah, ini kebetulan sudah dikerjain di Sequoia juga. Jadi, kita juga punya ChatGPT-nya kita sendiri. Itu namanya Hikari. Kalau kalian cari Hikari di Telegram, kalian ajak ngobrol, dia bakal bisa udah ngobrolin cerita tentang dunia Sequoia. Jadi, she has the knowledge of everything in Sequoia. Gitu, bisa diajak ngobrol. Lalu dari AI itu kita juga bisa lihat nih gambar-gambar yang keren kayak gini ya. Kita udah bisa buat. Kalian pasti udah biasa juga buat kayak gitu. Bahkan yang di kanan bawah, ketika aku mau ngebuat konsep untuk TVC, itu udah bisa guys pakai AI juga. Gitu. Jadi this is something yang kalian udah biasa lah harusnya menggunakan ya. Yang kedua, itu ada virtual influencer and AI companion gitu. Jadi kita coba lihat contohnya ya, yang virtual influencer. She's a model, singer, DJ, and influencer who is a digitally rendered human. She is destined to stay 22 years old forever, and she has taken social media by storm. At first glance, Rosie just looks like any other top Instagram influencer. Her photos and videos show the high quality of life, globetrotting, modeling, dressed in stylish designs, and attending high-profile events fill her needs. The most important thing is that Rosie is not the real person. Rosie is created from a creative company called City Studio X, which means one and only. She is Korean and known simply as to Rosie to her fans. This is Rosie's introduction about herself. I'm South Korea's first virtual influencer, with a strong passion for lifestyle. Rosie is my real name, and it means one and only in Korean. My identity was born to represent Generation MZ, the most influential group of trendsetters in society. My personality traits, values, looks, and hobbies were chosen to portray a lifestyle that's entertaining to my audience. From attending events to showcasing the latest collections from luxury labels, everything I post on social media is timely, fun, and engaging, and will appeal to the public. Oke, jadi kalian lihat ya dengan virtual influencer ini udah banyak banget kita lihat di Indonesia juga udah mulai ada gitu. Pada dasarnya adalah bayangkan aja dengan AI ini mudah banget kita bisa ngebuat karakter-karakter sendiri gitu kan. Um, ini perkembangan yang bakal terjadi yang sudah terjadi dan tidak bisa kita bilang kayak kita nggak mau ikutin. Jadi ini information buat teman-teman yang belum tahu, yang udah tahu perlu lihat dari bagian ini mana yang kita bisa terapkan untuk jadi pengalaman. Nah, kenapa kita belajar hal kayak gini ketika kita bicara metaverse? Karena metaverse itu sebenarnya kembali ya. Aku ngeliatnya nggak semua tuh harus kita adopsi langsung ke dalam bentuk dunianya. Teman-teman misalnya bilang nih, oke Kak, aku pengen berkarir di metaverse, langsung mau buat dunianya. Menurut aku, it's a great idea, it's a great dream, tapi kita bisa start small.
Jadi poin-poin ini adalah poin-poin kemungkinan kalau kita mau start small dari mana juga ya. Gitu. Bahkan AI ya, ChatGPT itu bisa dibikin kayak gini nih. Kita ngeliat kalau teman-teman belum lihat yang ini ya. We built some AIs you can interact with, and then partnered with awesome people to play some of them to make them even more fun. Introducing Meta's AIs, with Tom Brady as Brew, ready to throw you his deep knowledge of sports. Seriously? How could you not know that? Naomi Osaka as Tamika, proving it's cool to geek out. Time for a selfie. Chris Paul as Perry. He's preaching the gospel of golf. Drive for show, putt for dough. Paris Hilton is Amber. She's taking a stylish bite out of crime. Not to brag, but I am a forensic expert. Mr. Beast is Zach. This dude's funny. Like, funny. I'm not saying I know everything. Israel Adesanya as Louise. He'll make sure you never tap out. The more you know, the better you can move on the mat. Kendall Jenner as Billy. She'll always have your back. I'll keep it real, but above all, I'll keep it on the DL. Roy Choi is Max. Nix that delivery order. You're cooking in tonight. Chef, what's on the menu today? Charlie D'Amelio is Coco. Making sure you and your moves aren't sus. Hey y'all, you ready to dance? Snoop Dogg is Dungeon Master. Slay the games you love. Your quest begins now, player. So, if you're looking to explore your interests, learn a new skill, settle a debate, or just have fun, start using Meta's AIs. Oke, jadi inovasi yang kita lihat ini yang dibuat sama Meta menarik ya. Kenapa? Karena kita ngeliatnya, oh ini sama kayak yang tadi dibuat sama Sequoia, namanya Hikari. Jadi udah ada personality yang bisa kita buat, tidak hanya dari AI itu kita lihat ChatGPT yang sifatnya kayak bisa menjawab semuanya, tapi kita bisa bikin personality. Gitu. Jadi makanya tadi digabung sama virtual influencer karena dengan AI ini kalian juga bisa ngebuat nih personality dari brand kalian yang mau seperti apa. Gitu, personality daripada bisnis kalian nanti bakal ada yang ngejawab seperti apa itu bisa. Gitu guys. Oke, terus ini ada perkembangan kalau terkait dengan AR sama AI dan social media ya. Yang paling menarik adalah kita ngelihatnya gini. Aku ngeliat ini justru bisa jadi sesuatu yang bakal lebih banyak dipakai orang instead of the real VR glass. Tapi yang sifatnya adalah kayak kacamata asli ya yang dipakai sama Ray-Ban Meta ini. Kita lihat ya. Listen to music without muting the world around you. Live stream your creations from your POV. Take calls without interrupting your flow. Capture your unique perspective in an instant, straight from your glasses. The next generation of smart glasses by Ray-Ban and Meta. Jadi Ray-Ban sudah ngebuat kacamata. Kalau kalian tahu itu yang bisa ngambil rekam tadi suara, bisa ngejawab telepon, bisa dengar musik, bisa merekam video dari POV kita langsung gitu ya. Kan di TikTok kemana ada yang viral tuh yang kayak gitu. Kita ngeliatnya asik ya gitu. Hal kayak gini justru menurut aku yang lebih possible untuk membuat AR kalau mau dibikin AR beneran yang nyata kayak gitu. Itu lewat kacamata kayak gini nih. Gitu. Jadi ini juga sudah dalam perkembangan terjadi ya. Nah ini yang menarik nih. Jadi kalau VR gimana dong Kak? Mungkin nggak sih tetap ada fungsinya? Wah, ini kalau VR yang seperti ini, menurut aku itu juga punya fungsinya. Jadi pada dasarnya Metaverse itu very diverse, I think. It's not only like satu dunia, tapi bisa banyak macam inovasi di situ yang bisa keluar kemana-mana, yang dipakai sesuai dengan fungsinya. Itu sama kayak bisnis itu nggak cuma bilang bisnis itu hanya satu bisnis saja, tapi ada tuh F&B, ada bisnis apa gitu. Jadi banyak banget cabang yang bisa terjadi dari situ. Kita lihat dari VR ya. I'm actually almost at a loss of words. This is just so incredible. This is truly incredible. I hope that people Jadi guys, watching this can conversation yang kalian ini, mereka ini lagi ngobrol It really feels like what I'm di saying. dua tempat yang berbeda. I guess Ya kan? there's an uncanny valley. Dengan kacamata, sorry, di tempat yang sama mereka ngobrol dengan kacamata, tapi ternyata itu tuh langsung lihat tuh. Yeah. And it can basically send an encoded version of what you're supposed to look like over the wire. So in addition to being photorealistic, it's also actually much more bandwidth efficient than transmitting a full video or especially a
Jadi 3D immersive kacamatanya video ke of depan a whole sudah scene bisa like this. meng-capture And orangnya it tuh kayak gimana captures bentuknya. everything, like the flaws, like to me, the subtleties of the human face, like even the flaws, that's all amazing. It makes you Bahkan sampai ke flow-flow-nya. it Jadi makes it mungkin so 2 much tahun more lalu kita lihat immersive. It masih makes you kayak realize VR that kayak like gimana, tapi kok VR kayak perfection begini guys. isn't the thing Kita bahkan bisa that ketemu leads to sama pacar immersion. kita It's kalau like the misalnya mereka little lagi jauh, subtle keluarga flaws, kita like dari jauh, dan freckles langsung and lihat muka like mereka dengan variations in real. color and just Yeah. where am I? Gitu ya Where guys are ya. you, Mark? Gitu. Jadi Where are we? kita bisa You're ngeliat on. perkembangannya sampai sejauh ini sudah. Jadi banyak banget yang bisa kita lihat di situ. Nah, ini Sequoia World Campus ya. Jadi kita lagi ngebangun juga nih salah satunya yang paling keren dari Metaverse tuh apa sih yang bisa dibangun. Kita lagi ngebangun juga penghubungan antara para kampus yang nanti bisa ketemu sama orang-orang di kampus atau ntar orang-orang yang kayak lagi mau belajar tentang dunia Web3 dan lain-lain itu di dalam satu Sequoia World Campus. Itu ini lagi kita develop juga. So basically the opportunity di semua ini very limitless ya. Jadi banyak banget. Kalian lihat dunia ini ada 2 lingkaran ya, ada lingkaran biru dan juga orange. Di tengahnya itu adalah transisinya. Jadi di antara 2 itu ada tuh bisnis, fashion, property dan lain-lain. Apapun pilihan yang kalian suka, itu kalian tinggal bisa menerapkan di teknologi Web3, Metaverse. Itu seperti yang kalian mau, seperti apa. Gitu. Jadi ini bagian dari part 1 yang udah selesai. Habis itu kita bakal lihat langsung implementasi nih contohnya. Gimana Kak kalau contohnya misalnya realnya seperti apa sih kalau di Sequoia? Plus kita nanti langsung coba single player ya, gamenya kita di Sequoia untuk kalian bisa ngeliat seperti apa. Tapi sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau bertanya dulu, silahkan, boleh. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya atau mungkin di sini juga ada beberapa rekan dari di luar mahasiswa, Mas Joshua, ada dosen, ada rekan-rekan peneliti juga. Silakan kalau bertanya biar makin rame diramaikan saja. Itu udah ada itu. Mas Fauzan udah mau bertanya. Enggak? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Andri dan juga Pak Joshua. Izin bertanya mengenai bisnis model dari Sequoia itu sendiri Pak Joshua dan juga bisnis model dari beberapa company yang berjalan di industri metaverse. Jadi yang saya penasaran itu Pak Joshua, bagaimana para company ini eh, menjalankan revenue stream yang mereka jalankan di perusahaannya gitu Pak. Karena yang kita tahu sendiri pada saat ini di Indonesia ini metaverse itu belum jadi industri yang eh, robust atau industri yang besar gitu. Karena baru terdisrupsi di negara Indonesia ini saja. Begitu saja mungkin pertanyaannya Pak Andri dan juga Pak Joshua. Terima Oke, kasih. oke, oke. Thank you Fauzan pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau bertanya dulu? Bagus nih, pertanyaannya tajam. Itu seru pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Silakan kalau teman-teman ada lagi yang mau bertanya ya. Sambil aku siapin dulu nih jawabannya. Ada lewat chat itu, Mas. Lewat chat ya. Oke, Afif ya mau bertanya. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia adalah negara kepastian hukum bagaimana bermasalah dan tidak konsisten. Bagaimana perusahaan Anda menghadapi tantangan regulasi yang seringkali belum jelas atau berbeda di setiap negara terkait menggunakan blockchain. Oke. Yang kedua, tentu dalam mengarahkan adopsi teknologi yang lebih luas, kita memiliki hubungan kemitraan dan kolaborasi kuat. Ingin membangun kemitraan kolaborasi. Oke. Izin menyampaikan kalau materi hari ini lumayan menyenangkan dan interaktif. Sama-sama terima kasih, Afif. Saya juga senang untuk bisa menyampaikan. Oke, tiga-tiganya langsung aku jawab di slide berikutnya kalau gitu. Karena kebetulan di slide berikutnya ini ada jawabannya semua, gitu ya. Jadi kita langsung jawab di situ. Oke, dia kita present. Oke, sudah kelihatan ya guys ya, talk deck-nya. Ya, kita masuk ke dalam bagian Sequoia. Kemungkinan aku nggak bakal lama nih. Kenapa? Biar kita lebih banyak interaksi dan bisa langsung lihat dunianya contohnya gitu ya. Oke, so basically di Sequoia, pertama kita ngeliat ya, tadi kita lihat data yang kita skip ya. Nah, pintu masuk metaverse yang dipilih sama Sequoia itu adalah lewat gaming.
Shopee itu masuk metaverse yang dipilih Sequoia adalah lewat gaming. Kenapa? Karena gaming itu adalah the most popular hobby in the world. Jadi sadar nggak sadar guys, ternyata gamers itu banyak banget. Tidak hanya gamers yang harus luar biasa ya, teman-teman main Shopee Tanam aja juga itu gaming gitu ya. Jadi gamers yang kayak Candy Crush sampai gamers yang kayak Genshin Impact itu sangat banyak di dunia ini gitu. Dan alasan kenapa orang main game itu karena mereka menemukan nih ada namanya intrinsic motivation. Kita jadi pengen nih, naik level gitu. Kita tergerak untuk sesuatu. Ada extrinsic reward, kita bisa dapat kebanggaan, kita share, kita bisa jual karakter yang mungkin nanti gitu ya. Ada behavioral change, karena ternyata main game itu juga kita bisa belajar loh hal-hal yang bagus. Terus habis itu ada social interaction nih, kita ketemu sama teman-teman baru. Learning method yang baru. Guess what guys, kalau kalian tahu Yu-Gi-Oh! Ini bukan game like ini ya, apa namanya, bukan game yang di, tapi akhirnya pada waktu itu sempat main juga yang di laptop, tapi dulu mainnya kartu. Aku main Yu-Gi-Oh tuh dulu, main kartu Yu-Gi-Oh tuh tahun sekitar di SMP ya, dulu zaman SMP. Dan guess what, itu tempat aku belajar bahasa Inggris paling cepat. Jadi kalau sekarang aku jago bahasa Inggris, maksudnya lumayan Inggrisnya gitu, itu paling baik belajar gara-gara main Yu-Gi-Oh. Jadi main game itu banyak banget guys pembelajarannya. Teman-teman yang main game sini pasti juga tahu lah ya. Mungkin misalnya main Mobile Legends aja. Kalau kalian lihat, wah itu kayak main kayak itu doang 15 menit terus-terusan main ribuan kali buat apa? Em, ya kalau sampai kita melupakan kehidupan nyata ya mungkin buat apa ya. Tapi kalau ada batasannya sebenarnya kita belajar strategi di situ. Gitu. Jangan belajar cara untuk apa menyampaikan kata-kata makian dengan lebih kreatif ya guys ya. Karena banyak yang di ban kata-katanya. Tapi anggap itu tempat di mana kita bisa belajar, oh kalau misalnya tim yang nggak works, gue mesti gimana nih untuk bisa bertahan gitu-gitu. Dan yang terakhir, creativity and problem solving ya guys ya. Jadi uh, gaming itu ngebantu kita juga berpikir lebih kreatif dan solving problems. Gitu. Ide-ide di Siku yang kalian lihat begitu kreatif itu juga lahir gara-gara aku dari 3 tahun itu main game guys. Gitu. Jadi dalam arti kata banyak hal kreatif yang kita coba masukkan itu karena pengalamannya tuh banyak dikembangkan dari game. So game itu sangat jadi bagian dari hidup aku juga sih, personally. So dari 3 tahun dulu main Sega, main di PC, sampai main ke Bloody Roar, main ke Street Fighter, The King of Fighter, terus main ke RO, Seal Online gitu ya, dan lain-lain sampai saat ini. Nah, akhirnya sekarang nggak terlalu baik main game sih. Sekarang bikin game soalnya gitu ya. Game Metaverse. So, di tahun 2023 sudah ada sekitar 3,3 miliar gamers. Gitu, dengan total revenue 200 miliar dolar kira-kira ya. Nah, ini market data. Jadi, kita di Sequoia suka banget untuk research. Ini market data terbaru tahun Q1 2024 gitu. Jadi, ini spesial aku bawain buat di sini juga, buat di Telkom ya. Jadi, kalian bisa dapat data ini juga. Gaming itu satu-satunya adalah bagian industri, di app industri yang mencapai 1 miliar dolar. Ada 13 apps paling banyak gitu di seluruh app store yang kita tahu gitu. Jadi itu kenapa gaming hebat ya. Yang kedua, ini genre paling favorit itu sebenarnya apa sih di gaming ya? Ada namanya shooting, lalu ada MOBA dan RPG. Itu adalah yang paling orang suka dan mereka juga sering spending di situ. Yang ketiga, itu adalah dari Asia Pasifik gitu ya. Jadi regional Asia Pasifik ini adalah regional dengan consumer spend yang uh, cukup besar dan Cina yang paling besar. Jadi kalau tadi ada teman Fauzan tanya tentang bisnis model, menurut aku ketika kita ngebawa narasi dengan kata metaverse itu nggak bakal works. At least tahun ini. Jadi karena aku udah pernah research ke gamers, buat mereka tuh asing. Tapi kalau kita mau masuk metaverse, we need to know pasar terdekatnya, yaitu para gamers. Maka masuknya pintunya gamers. Jangan kita pakai bahasa yang mereka nggak ngerti, nggak ada gunanya. Itu kita maksa mereka untuk mengerti eksklusivitas kita karena kita paham, gitu ya. Bukan berarti kita nggak mau ngedukasi mereka, tapi um, literasi orang kita bilang gini deh. Orang Indonesia rata-rata literasinya itu rendah, ya kan? Data. Dan orang Indonesia IQ-nya rata-rata 78. Data. Kalau kita jadi orang pintar, ya kan? Usahakanlah kepintaran kita itu bisa kita komunikasikan kepada orang yang bahkan IQ-nya 78. Paham ya guys ya? Kalau kita orang pintar, usahakan kita dapat menyampaikan ini pemikiran kita nih. Teman-teman yang pintar di sini ya, udah kita belajar bareng di sini, ini ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Tapi usahakan kita bisa komunikasikan kepada orang yang IQ 78, bahkan yang literasi rendah. Jadi kalau kayak gitu kita jangan persulit mereka. Jadi kalau tadi tanya, gimana bisnis modelnya? Tentu sesimpel lewat gaming. Gaming itu cara paling mudah. Karena kalian lihat sudah ada revenue yang sudah jelas. Dan Indonesia revenue-nya tahun lalu berapa? 25 triliun. Gaming 99% keluar.
Saya nggak sih, 99,5%. That's why itu aku sama Javier dari Creo juga kita sama-sama sering ngobrol ya, dan sangat suka sekali untuk bisa mengembangkan dunia gaming lewat Web3 karena potensi besar, dan sayang banget Indonesia belum ada leaders di situ, di gaming Indonesia. Dan itu salah satu impian kita sih. Gitu. Nah, spendingnya dari per user rata-rata orang main game 5 jam, dan top country game download Indonesia termasuk di situ. Gitu. Jadi mereka nggak top untuk spending, tapi top untuk download game. Artinya apa? Pasarnya ada. Tinggal gimana kita pakainya. Dan kalian lihat garis bawahnya ya, AI will keep revolutionizing development dynamic in the gaming industry. Jadi AI itu bakal jadi peran penting di gaming. Gitu. Nah, why people love games? Sesimpel ini ada 3. Yang pertama, kalau students, kenapa mereka suka games? Karena itu lebih engaging sama motivating. Kalian diajak ngobrol tadi nih, kayak interaksi chat, itu gaming. Itu gaming. Jadi gamification paling sederhana. Kalau di kerjaan, ternyata orang-orang kalau dibikin ada quest-nya, lo kalau dapet ini capai ini gitu, itu bikin mereka lebih produktif. Dan company-company yang pakai gamification lebih profitable. Contohnya kalian main nih, oh gue kalau spending bakal dapat Shopee coin, kalau gue spending dapat GoPay coin, gue naik nih ke level Sultan misalnya. Kalian spending terus, gitu. Kalian happy, tapi company juga happy, gitu. Jadi intinya gamification bisa ngebuat banyak pihak happy. Nah inilah cara kita bisa ngembangin bisnis model, mau metaverse, AR, VR dan lain-lain, tapi pakailah pola pikir yang memang bisa diterima sama pasar. Nah yang kalian lihat semua ini adalah tentang Sequoia ya, by the way. Nah, jadi di Sequoia, ekosistem kita bangunnya ada gamenya ada 2, nanti namanya Sequoia Saga dan Multiverse. Sequoia Saga itu sifatnya lebih ke MOBA, metaverse gitu, jadi kita bilangnya MOBA aja di situ. Mereka masuk, tapi ntar lobbynya tuh bukan kayak tombol-tombol, tapi ntar dunia interaksi. Itu yang kita bakal lihat habis ini ya. Yang kedua adalah Sequoia Multiverse. Itu ntar ARPG, quality triple A, gamesnya kayak bakal ada di PC nanti. Gitu. Gitu. Jadi Sequoia ini yang menarik guys. Aku cerita habis ini. Tadi diminta tolong sama Pak Andri, coba spill dikit katanya tentang perjalanan ya. Jadi ntar aku spill dikit ya. Um, kita ada community juga, Sequoia Family, dan lifestyle apps. Nah, jadi di Sequoia kita berpikir dengan pola pikir yang kayak begini guys. Kalau orang bisa mikir membuat bisnis, kita pasti sukses. Kalau Sequoia berpikir, bagaimana kalau kita gagal? Gitu. Jadi kita kalau di orang startup biasa punya spirit kan, gue optimis pasti bisa. Kalau Sequoia mikir gimana kalau kita gagal? Gitu. Kenapa? Karena optimisme bisa membawa kita untuk terus berkembang. Tapi kita perlu memahami juga potensi kalau misalnya kita gagal dalam membuat gamenya gimana. Dan dari situ aku belajar dari Bluebird. Kita udah menyiapkan, tapi sampai ketika aku ngobrol, study case Bluebird-nya waktu ngobrol sama supir taksi nyata. Kalau kalian tahu sekarang Bluebird tuh revenue-nya positif gitu ya. Dan Bluebird tuh sekarang pricing lagi, di mana sudah nggak ada kompetitor taksi lain. Kok bisa? Padahal tadi dia sempat udah mau habis loh. Karena uh, online driving gitu ya, pakai apps. Karena pada saat muncul apps, mereka bakar uang. Habis itu si Bluebird-nya itu nggak bisa bakar uang, gitu kan. Jadi akhirnya dia turun, semua pada pindah ke sana ke online. Dan online terus orang pada pindah dapat user acquisition gitu ya. Tapi lama-lama sekarang yang orang lihat quality. Mereka mungkin naik Grab sama Gojek, nggak semuanya mendapatkan kenyamanan. Mobilnya bawa rokok, kotor gitu ya misalnya. Ada yang bersih itu bagus banget gitu ya. Tapi Bluebird tuh jaga tuh kualitinya dia. Dan dia beradaptasi. Oh, ketika gue punya Bluebird ini nggak jalan, gue mesti punya diversifikasi. Gue punya ke bus, gue pergi ke um, bus, ke bus untuk school, ya, ke bus untuk pariwisata, pergi ke premium um, riding untuk orang yang pengen naik ke Alphard lewat Bluebird yang Gold, Silverbird gitu ya. Tuh, jadi dia diversifikasi kemana-mana. Bahkan kalau kita pesen nih di Tokopedia, kirim kue, kita bisa kirim pakai Bluebird biar nggak leleh. Jadi dia hidup ketika yang birunya turun, dia punya yang hitam, punya bus dan lain-lain untuk bisa naik. Gitu. Jadi itu yang membuat dia bertahan. Sekarang dari 10 perusahaan taksi lebih yang ada, tinggal Bluebird satu-satunya. Apa nggak itu akhirnya ntar orang bilang kayak dia monopoli, padahal dia hampir habis. Bukan karena dia monopoli, tapi karena dia pintar berpikir ketika gua udah mau fail, gimana cara gua untuk bisa melakukan substitusi revenue gitu ya ke tempat-tempat lain. Nah, itu yang kita pikirkan. Makanya ketika game kita nih lagi jalan, tapi kalau game kita nggak jalan gimana? Disitulah kita punya namanya lifestyle apps. Ada community yang dapat berjalan. Di sana bisa kita revenue source dari Web3. Gitu ya. Ada experience dari Web3 yang kita bawa. Gitu. Jadi, semua saling berhubungan. Lifestyle app itu simpelnya ketika kalian buka,
kalian jadi member, kalian dari komunitas mana, ntar bakal bisa dapat privilege, tergantung dari komunitas kalian, seperti itu. Nah, perjalanan Sequoia tadi yang pengen diceritain, semua ide yang kalian lihat ini semua guys, itu mulai dari satu komunitas dan kita bootstrapping dari tahun 2022. Jadi Sequoia ini bukan sesuatu yang lahir itu dari kejayaan ya, dari maksudnya sudah ada funding di awal, enggak. Kita lahirnya dari bootstrapping nol, satu komunitas gitu. Jadi kalau kalian lihat ini foundersnya gitu ya, dengan pengalamannya kita juga bareng sama Agate untuk ngerjain ini gitu. Itu kita inkubasi sama Singularity DAO, itu part of Singularity Net AI company terbesar di Web3. Kita graduated di Disruptive gitu. Jadi selama perjalanan kita juga dapat sekitar 7 awards tahun lalu ya. Ngobrol di mana-mana, termasuk ini kesempatan berterima kasih banget di Telkom bisa diundang lagi. Itu di Apple, Google, Samsung, Bank of Indonesia, Kominfo gitu ya. Jadi banyak juga bareng sama We Group sama Sequoia juga. Gitu. Jadi ini semua tercapai dari bootstrapping guys. Jadi kalian yang punya jiwa startup nggak usah khawatir. Memang susah, tapi ke Bali ya. Oh ya, berarti gini. Salah berarti. Kalian yang pengen memulai bisnis, ketahuilah bahwa itu susah. Kalau kalian siap dengan kesusahannya, kalian siap dengan air matanya, kalian siap dengan eh, beban beratnya, kalian cobalah mulai. Karena kalian bakal belajar banyak banget. Tapi kalau aku setuju dengan apa kata Jack Ma. Kalau kalian masih muda, belajar dulu dari company. Kalau bisa belajar dari company yang udah settle, belajar dari company yang um, baru starting. Dari yang settle, kalian bakal belajar tentang struktur yang seperti apa. Aku belajar tuh di Marriott, strukturnya udah jelas. Kedua, kalian belajar dari company yang starting. Di situ kalian bisa belajar bagaimana memulai. Di situ aku belajar dari AKR Land. AKR-nya dia minyak udah kuat, tapi yang di land itu dia baru mulai. Gitu ya. 4 tahun pada saat itu dia baru mulai, sekitar 2 tahun aku masuk. Dia aku ngebantuin mereka di situ. Sampai buat departemen sendiri pada saat itu dibantuin. Jadi dengan kalian belajar itu kalian jadi punya modal ketika mulai bisnis. Tapi apakah kalau lulus kuliah langsung boleh bisa mulai bisnis? Tetap ada kemungkinan bisa. Ini hanya biar kalian bisa punya diversifikasi perspektif lebih baik ketika sudah pernah di profesional. Oke, nah jadi dari perjalanan itulah kita akhirnya sekarang baru aja kemarin rilis kita dapat funding kurang lebih sekitar 2,2 juta dolar ya. Itu jadi yang masuk. Dan ini adalah investor-investor yang masuk, ada New Tribe, YG, Gains gitu ya. Ada visi community juga join gitu. Jadi Selected Angels juga masuk dari Singularity Net, ada yang masuk juga. PGG masuk dari Checks Indo juga ada CEO-nya yang masuk. Jadi eh, perjalanan yang kita nggak bisa pikirkan dan sangat bersyukur karena tadinya kita ini pintu yang kita nggak dapat sama 2 tahun. Dan kalian lihat ini keren ya, wah keren ya, Sequoia dapat kayak gini. Sebelum dapat 2,2 juta dolar, kita ditolak 200 visi. Gitu. Dan ketika ditolak 200 visi, kita sebenarnya nggak tahu kita bakal dapat 2,2 juta dolar, ya kan? Gitu. Yang kita tahu adalah kita ditolak. Pintu yang kita buka, gedor ditutup. Kita tahu mereka pada bilang semua produk bagus dan lain-lain, cuma nggak dulu deh gitu. Masih kondisinya bear market nih, kita masih susah dan lain-lain gitu. Jadi um, gitu ya guys ya. Nggak apa namanya nggak perjalanan ini nggak mudah. Tapi kalau kalian bisa ngeliat hasil kayak gini, hopefully ketika kalian memulai pintu kalian juga dibuka. Gitu. Nah sekarang kita akan ngeliat satu video. Setelah itu kita lihat sedikit Sequoia, habis itu kita bakal langsung praktek ya. Jadi ini adalah pre-alpha Sequoia bulan Maret kemarin yang kita udah buat untuk game. Jadi kayak gimana sih metaverse gambaran Sequoia itu gitu ya. Inilah gambaran Sequoia tentang metaverse di mana kita ngebawa tema anime sebenarnya. Jadi kalian lihat ini anime ya. Jadi semua karakternya kita buat original. Nah, terus kita juga ngebuatnya kalau kalian tuh nggak kayak dari Indonesia gitu ya temanya gitu. Um, karena kita perlu tap in ke pasar global, jadi kita perlu bawa memang sense yang sesuai dengan global market. Epic fantasy temanya dengan multiverse. Jadi ini adalah 4 dunia yang dibangun di Sequoia. Ada Regnum, Fossa, Ardor, Kaeli, dan nanti bakal ada 10 dunia lain. Kalau kalian lihat di heraldik yang di tengah tuh ada gabungan kan, ada harimau, beruang, kucing, lumba-lumba, sama ada serigala, terus ada satu lagi kelinci tuh. Jadi kelincinya belum keluar tuh. Itu nanti bakal keluar. Gitu ya. Ini brand ambassador kita, namanya Starla. Jadi virtual influencer kita. Nah, jadi ini langsung praktek ya. Jadi kalian lihat teori tadi, ini langsung prakteknya. Kita langsung punya virtual influencer juga namanya Starla. Dan dia bakal muncul di Inacon
Indonesia Comic Con Juni besok, kalian bisa ketemu sama dia, diperankan sama Linsha. Nah, cosplayer yang cukup terkenal ya, dulu cosplayer yang muncul juga. Kalian boleh ketemu ntar di Inacon, ya, ntar bisa ketemu langsung sama Starla. Nah, tadi jadi udah kejawab ya pertanyaan bisnis model. Kalau ditanya tentang bisnis model dari yang lain, mungkin aku belum bisa jawab tuh yang lain, karena banyak banget nih untuk mau dijelasin. Tapi yang dari Sequoia kira-kira kayak gitu tadi. Nah, kalau ditanya tadi tentang em, regulasi seperti apa, kita kebetulan memang punya company ada beberapa. Tidak hanya di Indonesia, kita ada di Singapura, ada di tempat lain juga. Jadi, itu cara kita untuk diversifikasi, ngelihat potensial risk. Kita mengatur nih, kalau company yang bagian game di mana nih, kalau company yang bagian untuk ke bisnis, untuk ke B2B di mana, company yang Web3 di mana gitu. Itu kalian perlu pikirin. Seperti itu sih. Tapi yang pasti namanya negara itu bukan mereka nggak mau beradaptasi. Cuma memang ya butuh waktu juga ya untuk bisa membuat mereka paham tentang apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini komunitas kita dari satu, sekarang sudah menjadi 134 lebih komunitas. Creo bagian dari sini, Abi juga kita udah dari dulu bareng gitu ya. Jadi ini semua adalah komunitas Sequoia dengan total 1,2 juta membernya di 12 negara. Gitu. Jadi kita selalu percaya bahwa untuk buat game sukses ya, tempat orang banyak main di situ kita butuh juga berbagai macam dukungan dari komunitas. Dan target kita adalah 1.000 komunitas. Kalau kalian punya komunitas, let's see, bergabung. Kita sangat happy untuk bisa kolaborasi gitu. Sama sekali nggak ada cost karena di sini yang penting kita bisa gabung dan bisa join and networking bareng gitu. Oke, nah sekarang kita lihat untuk ke videonya ya Sequoia. Sequoia is a world where we can find a whole new world in epic fantasy adventure. In Novaterra, we have 4 worlds: of Terra, Fosamaris, Ardoin Sendia, and Kali Kalastia. And guess what? We won't stop just in 4 worlds, but enjoy the first 4. Well, thank you everyone who supported Sequoia today, all the founders, internal team, whales, community partners, and every holders. Today can happen Ini because video pertama guys dari Terra, jadi the community is the bisa ketemu ya tuh karakternya. This is a project that born from community for community, and it happened for real. Oke, nah kita sekarang bakal langsung lihat nih. Tadi yang pasti kan lihat itu multiplayer ya, jadi udah bisa orang kumpul bareng gitu, nyari X gitu ya. Dan di sana sudah ada juga, kalau kalian lihat lagunya tadi barusan, itu lagunya juga lagu Real Sequoia. Kalian bisa dengar di Spotify, ada lagunya. Aku ikut bantu nulis juga di situ, kebetulan sama konsep lagunya. Sudah ada 2 ya, lagu Dream You Will sama One Step Ahead. Kalian dengar, ntar menurut kalian gimana boleh kabarin juga di Instagram gitu. We'll be happy to share. Oke, aku izin untuk langsung ngebuka ini ya. Kita langsung ngebuka untuk gamenya, jadi biar kita langsung bisa lihat seperti apa nih. Oke, yang siap untuk mau ngeliat gamenya boleh kasih reaction ya, boleh kasih jempol atau kasih love gitu. Kita langsung bisa ngeliat nih, dikasih love kayak gini nih, gitu. Ya, oh nggak kelihatan nih kalau, oh bisa kelihatan. Nah itu coba kali kasih love dan jempol kalau kalian pengen ngeliat gamenya ya. Di sini kan ada 70-an. Aku tunggu deh sampai 30 baru kita mulai ya, gitu. Ini baru sekitar 10, oke, sudah 20 ya. Kalian kasih reaction, aku ngitung tuh dari sana tuh partisipan ya. Kalau udah sampai 30 kita mulai ya. Oke, 20 udah guys. Udah 20. 20 lagi ya. Oke, terus bertambah. Ya, 25. 5 lagi guys, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 30 reaction. Kita mulai ya guys ya. Kalau gitu. Oke. Jadi ini single player-nya. Udah kelihatan ya guys ya? Oke. Nah, jadi kita bisa pilih nih. Oh, karakternya yang mana? Jumpers.
Ini karakter awal ya kita yang untuk ini masih fase pre-alpha 1. Jadi ntar yang versi pre-alpha versi alpha bakal keluar akhir tahun ya. Nah, ini guys kualitinya. Jadi kita memang bawa tema anime karena anime itu bisa diterima sama pasar dari anak kecil sampai orang dewasa gitu. Itu kenapa kita dan memang personally suka anime ya. Nih, jadi ini Maki tuh kalian lihat tuh gerakannya gitu ya. Udah kita pilih terus. Nah, ini jumpers yang cewek, terus ini jumpers yang cowok. Ini personality N93 ya, kebetulan yang jadi apa namanya alter ego aku di dunia komunitas. Mereka senang tuh sampai ya udah kita bikin jadi karakter juga di sini ya. NN93 namanya alter ego di Web3. Nah, ini kita pakai Lily deh. Lily ini yang paling eh, disukain juga tuh. Keren ya. The Lost Princess namanya. Oke. Jadi ini namanya Void, area Void. Di area Void ini orang-orang kita ajarin dulu nih mereka ntar bisa kayak nah, mereka bisa untuk terbang gitu kan. Tuh. Jadi bisa eksplorasi gitu kan. Karena kalau dunia nyata kayak kita cuma jalan-jalan biasa kan kayak bosan ya. Jadi bisa di sini terbang, bisa lompat-lompat gitu. Seru. Kita. Ini kita sekarang coba masuk di tengah ini pintunya untuk ke Regnum Terra ya. Kita bisa informasi juga tuh. Kalau misalnya step di black box ada ceritanya. Nah, ini cerita apa sih yang lagi mau dibangun gitu kan. Kita masuk. Oke guys, welcome to the pre-alpha version of Novatera. Ini adalah pohon Sequoia. Ini pohon Sequoia tree ya guys ya. Kalau kalian lihat tuh. This is Sequoia tree. Itu ada patung-patungnya juga, patung Sequoia. Jadi ada ceritanya nih Sequoia bahwa dulu dunia itu sudah mau hancur, terus habis itu em, tengah kehancuran ada satu pohon ini yang membuat dunia itu bisa bertahan dan terbentuklah dari pohon itu tuh ke magical dunia jadi baik, tapi jadi terpecah jadi ada berbagai macam dunia. Nah ini dunia yang Earth, ada Water, Fire, Sky dan total 10 dunia. Makanya temanya namanya multiverse gitu ya. Tuh. Nah ini Lily tuh dan backgroundnya kalian bisa lihat. Asik ya. Ini kesukaannya Wibu nih. Oke, kita pakai maki dulu deh. Di bawah ini, jadi ini tempat masih kosong ya. Kita lagi ini loh, kalian tahu nggak properti biasanya kan jualan kan? Kita mau jualan nih untuk lahan gitu. Ini kita jualan lahan juga tuh di bawah tuh. Itu lahan di bawah tuh ntar buat para brand. Gitu. Jadi itu lahan-lahan ntar brand bisa masuk. Kayak gitu kanan tuh contohnya itu adalah game house yang kita buat. Jadi Bapak mau pilih lahan yang mana nih? Ntar bisa ambil di sini. Kita tapi sebelum kita ngajak orang untuk beli, kita mesti pastiin kita punya user, gitu ya. Jadi biar bisa mereka mau beli juga. Itu bisa sliding di air gitu. Nah, detail-detailnya penting juga untuk gimana tuh. Kalian lihat dia punya sayap bisa gerak gitu ya. Tuh. Kalau aku paling seneng sih sliding di sini ya, airnya. Asik ya. Jadi udah smooth ya cara dia slidingnya. Terus bisa dicepetin nih kalau kalian ini kalau klik shift, dia jadi bakal lebih cepat. Gitu. Jadi ini dunianya very wide. So very gaming like gitu ya. Karena memang temanya lebih ke arah gaming sana sih. Biar orang tuh nggak kita sodokin tuh langsung gitu loh. Blockchain nih, metaverse nih. Mana orang mau? Tapi kalau kita ajakin mereka ada dunia asik nih, coba masuk deh. Waktu dia masuk, oh ada brandnya. Gila, McD keren banget sih bikin brand kayak gitu di sini. Itu dia, itu metaverse. Gitu ya, sama kayak sebenarnya pada dasarnya ini sih. Ketika orang ngajakin orang minum deh, ya kan? Kalian dulu kalau misalnya, semoga kalian nggak minum-minum ya, tapi misalnya kalian diajakin minum sama orang, mereka bakal ngajak itu bukan kayak gini. Coba deh, ini vodka namanya. Ini bakal bikin lo jadi bakal nge-fly dan lo bakal ringan badannya, bakal bebas pikiran nggak gitu. Cara ngajakinnya, ini ada minuman, coba deh. Gue juga lagi minum nih. Itu aja. Ketika kalian coba, the taste of it, baru kalian tahu enak kayak gimana, nggak enak kayak gimana. Terus sama kayak kita ketika di metaverse, blockchain, kalian paham ilmunya, ya kan? Tapi ingat ketika kalian bawa, kasih tahu mereka dengan cara yang mereka paham. Tuh, jadi ini memang dunia masih kosong, tapi semua arsitekturnya kita buat sendiri nih sama tim, gitu ya, untuk desainnya.
Terus kita work together sama Agate untuk merealisasikannya. Kita nggak idealis pengen bikin studio sendiri di awal, karena kalian itu bakal habis duit dulu ketika bikin studio, R&D-nya habis di R&D semua. Mending sama yang udah profesional, yang udah paham, kita jadi arsiteknya, mereka jadi kontraktornya. Nah, tuh ya, itu game house ya. Nah, ini kita pakai jumpers. Ini manusia yang datang ke dunia Sekuya, namanya jumpers, dia jadi kayak gitu. Itu jadi langit, itu semua juga kita siapin tuh, guys. Oke. Nah, sambil ini kalau ada yang mau tanya boleh, guys ya. Jadi ini sampai kita lihat ada yang mau tanya, feel free aja. Iya tuh. Ini kita coba lihat dunia area tempat lain ya. Aja tuh. Jadi ini konsepnya New Earth ya. Kayak Earth yang baru, yang bersih. Nah, ini game house. Jadi tempat ntar bisa main game-game juga di sini. Konsepnya semua yang keren, yang buat nih teman-teman kita semuanya dari Indo juga loh guys. Jadi sekalipun kita punya company di Singapura, tapi talent kita dan semuanya di Indo juga. Tuh. Nah, ini kita pergi ke atasnya ya. Ya, ini di dalamnya tuh. Kita ada yang kayak egg. Oke. Oke, kira-kira gitu guys ya untuk gambarannya. Ini tangannya masih menyatu kayak yang sebelumnya ya. Oke, udah hilang. Kira-kira dari sini ada yang pengen kalian tanyain nggak so far? Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyain. Dari chat itu Mas Yusuf. Oke, coba kita lihat ya. Nggak bisa nyelam dong kalau salinmu di air. Sementara belum. Nanti habis ini bakal ada ya. Itu karena itu ini ada karakter Sikuya tuh. Nah, ini karakter Sikuya tuh, original kita tuh ya. Tuh. Kemana dia? Udah jalan di air, bisa jalan di air dia ya. Kaget juga ada anak hilang. Anyway, kita soalnya tahapannya bertahap ya. Ini masih pre-alpha. Jadi pre-alpha memang belum bisa langsung ke air gitu. Ngebangun game kayak gini, cost-nya lumayan sih. Yang pasti miliaran, belasan miliar gitu ya. Jadi memang tidak semudah yang kita lihat ketika orang membuat game. But yeah, definitely we try our best to create a very good game yang bisa dinikmati dari PC nanti juga di HP juga. Izin bertanya, menjelaskan secara mudah sistem yang kita kembangkan di belakang menggunakan blockchain dan metaverse. Kalau lihat dari user kan front end ya, betul. Jadi kayak gini, mereka lihat, tapi ketika mereka belanja, kita bikinnya ntar by data sih. Terus habis itu ketika kita nyambungin ke data di luarnya, itu juga bakal nyambung ke sistem di on-chain-nya gitu. Tapi kita di dalam game kita buat off-chain dulu, karena kalau dibuat on-chain fully di game bakal masih berat sekarang. Gimana Sequoia sebagai metaverse Web3 memastikan bahwa interaksi di platform tetap sehat dan aman bagi pengguna? Oke, nah justru dengan kita di sini dengan off-chain, itu connect-nya ntar bakal pakai email address ya. Gitu. Jadi di sana bakal ngebantu mereka untuk kita bakal lihat sebenarnya mereka ini siapa. Dan tentunya bakal ada reporting system juga sih. Untuk memastikan bahwa yang nggak benar bakal di kick. Karena menurut aku gini, dulu kan kita sangat centralized. Terus habis itu sekarang kita ke decentralized gitu kan. Gitu. Jadi ini aku close dulu ya guys ya. Ntar. Jadi biar enak kita ngobrol ya. Tapi yang penting kalian udah bisa ngeliat gambaran Sequoia gimana. Bahkan mataharinya tuh bisa kelihatan ya kayak gitu ya. Kita siapin tuh matahari. Ini kalau ada yang mau foto Maki atau Lili gitu ya, bisa. Nah, ini. Ada NN93 juga.
Oke. Oke, jadi tadi kalau pertanyaan tentang pseudonym ya, aku sebenarnya sesimpel ini sih guys. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di dalam dunia sekarang itu kan banyak yang centralized. Jadi ketika kita centralized semuanya tetap butuh namanya desentralisasi untuk bisa ngebuat itu jadi lebih balance. Tapi kalau semuanya decentralized, kita bakal butuh balance juga untuk ada centralized-nya. Jadi sama dengan tadi, kalau semua pseudonym bahaya. Tapi kalau semuanya terlalu tersistem kayak misalnya di Cina ada scoring sistem manusia di jalan kelihatan nih nomornya skornya berapa gitu kan jadi kita nggak bisa jadi kayak manusia juga nggak ada kebebasan gitu jadi dua-duanya butuh balancing sih pada akhirnya gitu. Jadi itu juga akan terjadi menurut aku di dunia metaverse juga guys gitu. Mas Joshua itu kayaknya ada yang nanya itu Mas Pak Yuda itu. Oh Angkat ya tangan. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Ini seru banget nih, Joshua. Ininya udah masih muda, udah sukses banget. Saya sangat appreciate dengan teman-teman developer ini Web3. Terima kasih Pak. Ya, eh, saya kebetulan ini ngasih latar belakang dulu. Saya di Telju mengelola dengan Pak Andri juga kan mengelola eh, apa eh, lab gitulah ya Mas ya. Kalau saya kebetulan dipercayakan untuk mengelola learning management system LMS-nya di Telju. Namanya CELOE, Center of E-Learning and Open Education. Nah, setiap semester itu kita running sekitar 5.500 kelas di dalam LMS itu gitu di seluruh Telkom University. Nah, sebenarnya yang tadi ya menjadi menarik itu bagaimana sebenarnya karena kita tahu lah attention span-nya untuk learning itu eh, kurang, sekarang menurun dan sebagainya. Bagaimana nih saya pengen bisa nggak sebenarnya kalau eh, apa ya tadi Sequoia itu misalkan dijadikan platform untuk learning gitu ya, bukan hanya game atau bahkan kita menjadi eh, game untuk belajar begitu ya tentang eh, konsep-konsep eh, teori atau bagaimana apa ya metode atau bagaimana suatu ilmu gitu ya disimpan di situ jadi education juga ada di Sequoia gitu misalnya apakah kita bisa integrasikan itu ataukah misalkan kalau tadi memang investasinya besar sekali wah berat juga gitu ya tapi bagaimana itu sebagai memang bisnisnya juga kalau dimungkinkan terus kalau misalkan memang bisa kami sedang mendevelop lab kayak apa ya advanced learning lab begitu. Ya. Jadi gimana advanced learning ini nggak cuman model-model dahulu yang kita baca buku dan sebagainya, tapi bisa menjadi advance gitu dengan banyak teknologi gitu ya. Nah kalau misalkan bisa, boleh nggak kita nanti kolaborasi kerjasama gitu untuk mengembangkan education ke depannya juga. Gitu aja pertanyaan saya dari saya. Siapa Yuda? Thank you banget Yusu. Very feel honored ya untuk bisa dapat pertanyaan seperti itu dan requestnya. Kita sih biasa kita bakal ngeliat ya dari kemungkinan mana yang edukasinya itu bakal jadi paling em, paling bisa diterapkan. Gitu. Jadi sampai di level mana. Tapi yang pasti kalau misalnya levelnya kita misalnya sampai ke ada virtual buildingnya dulu, terus habis itu kita ada NPC nih, misalnya ada NPC em, untuk bisa menjelaskan memang ada mata kuliah khusus dulu yang memang dibawa gitu atau hal-hal tertentu tentang Telkom yang dibawa. Sehingga orang ketika ngobrol ke sana bisa ngobrol sama NPC-nya dan dia bakal bisa langsung ada kayak ketika ada job A, ntar bakal keluar pertanyaan B dan lain-lain kayak gitu bisa. Jadi interaksi sebatas itu bisa. Kalau interaksi yang sebatas ke masing-masing semuanya perlu ada visualnya, itu yang bakal memang jadi lumayan berat sih. Ya, jadi Kita kebetulan costly kemarin gitu. ada, silakan Kak, sorry. Ya, maksudnya jadi costly ya kalau bangun apa ilustrasinya atau bangun modelnya begitu. Betul, kalau semuanya gitu. Jadi tapi kalau sifatnya yang memang lebih ke adopsi yang sederhana dulu dan itu bisa ngebawa sebuah interaksi itu bakal jadi lebih lebih mudah. Kemarin kita kebetulan ada salah satu partner juga di inkubasi yang di Bali itu memang fokus ke edukasi, tapi sama juga dia juga tapi dia jadi bukan gaming kayak tadi ya. Dia jadi kayak 2D masih kan. Nah, dia bikin bisa interaksi ke masing-masing, tapi jadi sifatnya 2D. Gitu. Tapi anyway, menurut aku dengan kita kalau bisa mulai dari yang simple dulu kayak tadi, oh punya area booth-nya dulu nih Telkom gitu kan ada awareness di sana. Menurut aku itu udah very good juga karena akhirnya orang-orang bisa tahu nih bahwa
dari awareness brand Telkom bagus, mereka juga masuk sudah mulai ke step in ke dunia metaverse. Marketnya juga kita ke global kan. Kalau Sequoia kan banyak kan di luar gitu. Jadi bisa 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 bawa good good branding juga sih di situ. Iya, iya. Boleh sih kalau memang berkenan nanti kita bisa diskus lebih lanjut ya Pak Andri untuk Oh, bikin kerjasamanya. Nanti kita siap. biar apa bisa bareng gitu karena kita nggak mungkin justru ketinggalan gitu kayak education ini kayak left behind dengan Web3 gitu ya. Ya, Harus ikut terus mengembangkan itu ke depannya gitu. Gitu aja setuju sih. setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Ya, monggo-monggo Mas. Semoga bermanfaat nanti buat planningnya Mas Yuda. Iya, iya. Sip. Siap, dengan senang hati sih. Oke, dari Mas Tri ya ada pertanyaan nih. Anggap Adri ada pertanyaan Pak? Oh, tidak Pak, sengaja tuh, udah sengaja tadi mungkin ke Oh, ya. oke oke. Tadi ya waktu kita mau lihat Oh, game ya. Oke oke. mungkin di chat aja ada mungkin Mas Joshua. Siap siap siap. Dari Agi ya, ada question yang perlu diselesaikan di dalamnya nggak? Quest-quest ada, jadi tentu karena itu kayak game beneran kan, jadi bakal ada quest-quest yang perlu diselesaikan, dapat poin, bisa dapat baju, dapat reward dan lain-lain. Dan yang paling keren sebenarnya battle-nya sih. Jadi itu kan sebenarnya cuma lobby. Jadi kalian lihat yang tadi kalian lihat itu cuma 5% dari siku ya guys. Ulangin ya. Jadi yang kalian lihat tadi cuma 5% dari siku ya. Jadi yang kita mau bangun nanti tuh gamenya bakal benar-benar intens, tapi nggak kayak Mobile Legends dengan view yang kayak tadi tuh jadi ada anime style. Terus ketika mereka keluarin jurus dan lain-lain itu juga bakal benar-benar eksplosif gitu ya. Jadi main di VFX-nya kuat. Em, Target mainnya gini, kita nggak mungkin bisa serang pasar yang sudah mature. Kalau kita serang kayak ke PUBG Mobile Legends, itu bunuh diri namanya. Mereka budgetnya 10 kali sampai 20 kali lebih besar dari kita. Gitu ya. Jadi nggak mungkin. Mereka ratusan juta dolar itu bikinnya. Nah, itu kayak ke PUBG gitu, dia mainnya 30 menit. Mobile Legends 15 menit. Berarti pasar yang kita bisa ambil itu pasar yang atensi rendah juga, yaitu di bawah 10 menit. Itu sekitar 5 menit gameplay kayak gitu. Nah, itu yang kita bisa mainin. Jadi itu yang lagi kita fokusin. Nanti kalian bakal ngelihat soon lah ya. Kita bakal update lagi ke depan pasti. Kalau dapat kesempatan dari Pandri, nanti bisa ngeliat juga ketika udah jadi game kayak gimana. Gitu. Silakan, ada lagi nggak yang mau bertanya? Siap Mas. Mungkin teman-teman yang bertanya tentang blockchain-nya mungkin silakan rekan-rekan. Ya, boleh banget tuh. Kita soalnya kan memang ada integrasi dengan currency kita. Itu currency kita menggunakan blockchain ya guys ya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau tanya itu, tapi aku jelasin sedikitnya gini. Eh, dari Web3 kita bisa punya currency crypto yang dia bakal berhubungan dengan dunia gamenya, tapi dia bakal bisa dipakai juga untuk kayak pembelian di semua ekosistem Sequoia tadi. Jadi kalau kalian lihat ada lifestyle app, ada game, ada ke apa namanya marketplace, itu semua bakal terhubung dengan tokennya kita, namanya Sky itu. Nah itu kita baru rilis dipindah ke Ethereum, jaringan Ethereum itu baru 2 hari lalu. 4 hari lalu ya, itu udah 4 hari. 4 hari lalu gitu. Jadi itu bisa berhubungan buat semua. Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku coba lanjut ke bagian terakhir ya untuk di penutupan. Jadi kayak apa sih yang perlu kita lakukan kalau begitu dengan semua ini gitu, dengan semua yang kita tahu ini Kak, mesti ngapain sih gitu ya? Oke, ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan Society 5 untuk ngedrive growth. Kita perlu tahu ada 3 hal yang sebenarnya terjadi. Jadi semua yang kita bahas tadi simpulnya 3. Ya, yang pertama adalah ini adalah bisa kita gunakan untuk evolution of content. Cara kita membuat konten udah berbeda banget sekarang. Baik konten di bisnis, konten di creators, dan macam-macam ya. Jadi copywriting semuanya berbeda. Yang kedua adalah customer experience. Jadi kita bisa menggabungkan experience buat customer itu nggak terbatas. Itu jadi membuat kita punya kesempatan untuk bisa lebih eksplorasi juga experience-nya. Dan yang ketiga adalah new way of doing business. Dengan adanya AI, kita jangan konfront dia, tidak nggak mau pakai dia, tapi kita pakai dengan cara yang tidak meninggalkan otentik kita sebagai manusia. Gitu. Jadi karena AI itu pinter, bagus kita pakai. Ya, blockchain vision, efisiensi, mindsetnya itu semua kita juga bisa kombinasikan. Nah, cara kita ngerespon ke Web3 kayak gimana? Yang pertama itu sesimpel ini. Jadi, so keep it real. Gitu. Itu ya, jadi cara ngeresponnya adalah uh, keep it real. Jadi, yang pertama adalah ride the wave.
Era yang pertama tuh ada ride the wave. Jadi ketika ada wave yang terjadi, itu kita coba belajar ya dari segi blockchain, kita mau belajar NFT-nya, kita mau belajar pembuatan kontraknya. Dari semua yang kalian dapatkan, yang mana kalian mau masuk, ride the wave gitu, belajarin. Yang kedua adalah educate yourself. Di Web3 itu news terjadi setiap hari. Jadi kalau kalian ketemu ikutin kelas ini yang sama Sekuya di waktu pada saat ketemu ketemu sama Pak Andri dulu misalnya gitu, kalian sempat lihat. Mungkin udah beda banget Sekuya dulu sama sekarang. Karena di industri Web3 segala sesuatunya berkembang dengan sangat cepat. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman pun ketika ngelihat mau masuk ke dalam industri ini belajar, perlu educate yourself, perlu mau untuk belajar terus. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah adapt the change. Ya, adapt the change. Jadi perubahan itu ketika ada, kita perlu belajar untuk bagaimana kita bisa beradaptasi juga. Kita udah educate yourself nih, kita udah lihat wave-nya mau kita ambil, tahu ada yang berubah. Kita mesti belajar bagaimana berubah dengan perubahan itu. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah live with purpose. Kembali ke philosophical. Kenapa? Karena there is no end dengan kita terus mengikuti perubahan. Kontradiktif, but I mean dengan semua perubahan ini itu bakal terus berubah. Kalau kita hanya ikut jadi perubahan, kita bagian daripada yang ikut di dalam ombak, bukan mengendarai ombak. Jadi kalau kita pengen bisa mengendarai ombak, kita perlu tahu tujuan kita mau dibawa kemana. Jadi jangan kita karena ini seru aja kita ikutan, tapi kita juga perlu tahu tujuan kita nih mau buat ini buat apa sih? Kita mau belajar ini buat apa? Kita goalnya nanti mau ke depan kayak gimana? 5 tahun lagi kita sebenarnya pengen udah berkeluarga atau enggak? Kita pengen berkarirnya arah kemana? Jadi hal kayak gitu tuh kita pikirkan, gitu ya. Dengan situ kita jadi bisa tahu perlu nggak kita masuk ke Web3. Kalau kita masuk, kita perlu masuk ke bagian bidang mana, kayak gitu. Tapi memang masih muda, kalian boleh terus eksplorasi. Hanya pastikan tujuan tuh perlu dipikirkan sambil berjalan. So, closingnya kalau dari aku, perubahan itu tidak terelakkan ya, tapi being adaptive is a choice. Jadi, changes are inevitable, but being adaptive is a choice. Jadi, perubahan itu satu-satunya hal yang konstan, guys. Ketika kalian mau melihat, apa namanya, orang tua tambah tua, orang cantik juga bakal tua. Kita ketika, apa namanya, orang pintar bakal ada yang lebih pintar lagi. Rumah bakal bisa jadi usang, ya kan? Pohon bisa mati. Jadi segala sesuatu bakal berubah. Cuaca juga bisa berubah. So perubahan adalah the only constant. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau ikutin perubahan, kita bakal terbawa untuk mengikuti perubahan pada akhirnya. Itu jadi tinggal kita milih kita mau berubah sekarang atau enggak. Kalau kita mau berubah sekarang, jadilah adaptif dengan perubahan itu. Kayak gitu. Nah di sini kita juga ada ini izin ya Pak Andri dan teman-teman. Ini kita lagi ngebuka wallet Sequoia yang baru. Dan buat teman-teman yang ikut di sini nanti boleh ikutan, tinggal buka di bit.ly/skpass buat teman-teman Telkom ya. Jadi khusus ini kita buka yang kedua kali nih, baru perdana nanti kita buka mungkin finalnya di acara Inacon Indonesia Comic-Con bulan depan. Jadi teman-teman di sini ntar yang bisa ikutan bisa tinggal pakai bit.ly/skpass. Nanti bakal dapat terus di referral passnya tulis jumper huruf gede semua. Teman-teman bakal dapat digital badge khusus untuk yang ikutan di hari ini. Jadi dapat badge jumpers gitu ya. Yang nanti bakal jadi bagian daripada badge yang bakal bisa dipakai untuk use case dalam game juga nantinya. Gitu. Jadi feel free nanti yang pengen ikutan boleh. Itu non mandatory, but itu bakal jadi good thing juga buat kalian eksplorasi langsung kayak gimana sih ketika coba di Bitly Escape Pass ini. Karena ketika kalian coba masuk itu um, sangat mudah dan kalian gak bakal berasa itu Web3. But it is. Kayak gitu. Oke, Pak Andri saya kembalikan ke Pak Andri Pak mungkin untuk sisa waktunya. Ya, terima kasih Mas Joshua. Jadi saya rasa banyak yang kita pelajari hari ini ya. Jadi Mas Joshua ini masih muda ini, seumuran hampir nggak jauh beda dengan teman-teman sebenarnya. Ya beda dikit lah, masih muda. Yeah. Tapi wisdomnya membuat kita berpikir bagaimana kita melakukan membuat ide ya, kemudian keinginan yang kuat dan akhirnya teknologi salah satu hal yang jarang dilakukan dia di Indonesia. Web3, blockchain, metaverse ini kan pemainnya mungkin banyak ya, teman saya lihat belum banyak juga karena marketnya juga masih belum robust gitu ya, masih diedukasi ya.
masih perlu literasi. Jadi memang di lapangan itu akan lebih banyak melakukan edukasi ya untuk join ke dalam community ini. Saya rasa ini menarik ya. Jadi mungkin teman-teman silakan ya kalau ada pertanyaannya boleh ngomong langsung, boleh lewat chat ya. Ini kayaknya udah ada satu nih, Pala A ya. Jadi nah ini Mangga ini Mas Joshua langsung aja dibaca kemudian langsung dijawab. Siap, siap, siap. Ini dari Ya. Permata dulu ya. Sequoia pengen Sky harganya stabil atau tetap naik, cara gimana? Pada dasarnya itu ketika udah rilis dia bakal jadi harga di pasar ya. Jadi bakal ngeliat dari demand supply di pasar sih. Tapi kalau pengen ya pasti naik gitu kan. Cuma ntar kita bakal adjust sama di game, gimana cara mereka bakal bisa menggunakan itu sesuai dengan perubahan harganya. Untuk Falah, izin bertanya, saya sempat jelaskan bahwa di dalam dunia Sequoia ada sistem jual beli lahan. Kalau di Sequoia dan Metaverse ada dokumentasi legal di dunia nyata atau enggak? Kepemilikan lahan virtual, apakah cukup dengan blockchain dengan teknologi lain? Lalu ingin sewa menyewa lahan di Sequoia bisa dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan smart contract ya. Pajak dan regulasi terkait pemilihan lahan. Oke, jadi sebenarnya sesimpel kayak gini ya. Ketika kalian ngebeli Twitter verified, misalnya atau Instagram verified, kalian apakah mendapatkan sertifikat bahwa kalian verified sebagai individu? Jawabannya enggak ya. Tapi kalian bayar untuk itu, kalian beli. Itu kalian beli di dalam platform itu untuk mendapatkan itu. Jadi sesimpel itu, karena setiap platform anggapannya punya regulasinya. Ya kalau kalian lihat lahan tanda kutip yang ada di Sequoia, itu sebenarnya lahannya bukan lahan yang ada di dunia nyata, tapi lahannya full virtual. Lahan yang perlu izin. Kalau di dalam terkait metaverse dan dunia nyata, kalau di digital twin, jadi dia punya lahan di dunia nyata, terus habis itu dia bikin itu ke metaverse, gitu ya. Nah itu perlu ada izinnya tuh, karena dia bikin kira-kira 1:1 misalnya yang sama gitu. Tapi kalau kita dunia fully virtual, ya kalau kalian mau beli itu kalian beli digital item sebenarnya di dalam game, which is lahan itu. Jadi kalau ditanya perlu nggak untuk ada sejauh ini yang setahu aku nggak perlu namanya regulasi tertentu tentang kepemilikan lahan itu karena itu jadi kayak digital asset. Tapi yang pasti kita bakal ngikutin rules dari game yang ada di Indonesia seperti apa juga kalau kita beroperasi di Indonesia. Gitu. Nah kalau untuk blockchain dan teknologi lain, ya dia bakal ada underlying-nya. Jadi kalau kalian di dalam game, kalian bakal main off chain punya lahan. Tapi kalau kalian mau jual lahan keluar, ketika kalian bawa keluar, itu dia bakal ada smart contract-nya dan ngebentuk itu jadi digital asset. Gitu. Semoga mudah dipahami ya, Falah. Oke, jadi tadi di game Sequoia dan mungkin game yang lain juga yang sekarang kita lihat ya, blockchain itu sebagai teknologi untuk mensupport namanya currency ya, currency dan aset ya, yang Yes, digunakan betul. ya tujuannya supaya memang aman ya, jadi asetnya Pak Yuda ya tetap punya Pak Yuda, nggak bisa ini kecuali dijual gitu ya, dijual asetnya, jadi itu digital aset ya. Oke, teman-teman apa ada lagi Pak Irawan ada yang ingin ditanyakan langsung Pak Irawan? Pak Irawan tadi ada nggak ya? Cukup Pak Andre, menyimak. Cukup. Terus. Ya, oke, mari. Ada lagi rekan-rekan yang ingin Pak Irawan ini dosen dari Unikom ya, tetangga bersama kampus di Bandung ya, ikut join di sini. Yang lain rekan-rekan mungkin ada pertanyaan lagi? Apakah ada? Silakan. Michael ini ada pertanyaan nggak Michael? Nah, Michael nggak kedengeran ya. Ya, sepertinya ini Mas Yuswa teman-teman ini ya apa namanya terkesima ya Baik. Amin, amin. dengan 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 yang disampaikan tadi. Begitu banyak ya teknologi is a part of a bigger picture ya. Ya. Jadi menurut saya sangat bermanfaat buat rekan-rekan. Fauzan ada pertanyaan lagi nggak Fauzan? Untuk saat ini belum ada Bapak. Sudah tadi yang masalah bisnis model sudah cukup terjawab juga. Sudah cukup terjawab ya. Jadi apa mencari bisnis model itu perlu ini ya, perumusan dan pemikiran ya, bisa dari community dan sebagainya. Ini ada Rivaldi mau bertanya, silakan. Enggak, Rivaldi. Oh, ini Rivaldi, Sepuya Iya, Pak. meregulasi. Ya, silakan ngomong langsung aja Rivaldi. Ya, jadi saya izin bertanya, apakah di Sequoia ini meregulasi tentang
kepemilikan lahan di metaverse-nya sehingga tidak hanya dimiliki oleh satu perusahaan atau entitas gitu, Pak. Ya, thank you. Jadi tadi udah terjawab juga ya. Jadi bahwa lahan-lahan semua itu bakal ada digital asetnya. Jadi dengan digital aset itu kayak NFT itu, dia sudah punya ownership kepemilikannya. Sehingga ya dia bakal based on daripada itu sih. Gitu. Jadi dia nggak bakal teregulasi misalnya 100% di own by Sequoia gitu. Karena ketika ada lahan itu udah ada bentuk kepemilikannya kayak gitu sih. Itu serunya pakai blockchain gitu, jadi sudah ada. Berarti kalau dimiliki oleh perusahaan besar gitu, banyak aset yang dimiliki oleh satu perusahaan, jadi nggak apa-apa gitu ya? Oh, maksudnya kalau misalnya yang beli banyak gitu, satu perusahaan yang beli gitu. Iya, seperti itu, Pak. Oh, so far sih ya nggak apa-apa aja sih. Kalau memang pada akhirnya dia mau beli semuanya gitu kan. Cuma paling kita bakal ada regulasi lebih kayak penggunaan lahannya gitu. Ya misalnya lahannya dia mau pakai buat apa nih gitu. Kalau misalnya emang dia mau beli semua, tapi biasanya sih kalau mereka beli dia bakal pakai untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu kayak gitu kan. Oh yang ini mau dipakai buat apa, yang buat pakai buat apa itu bisa. Di so far sih itu belum ada limitasi gitu ya untuk lahan-lahannya. Tapi yang pasti biasa kita bakal kasih lebih ke penggunaan lahannya mau dipakai buat apa gitu. Karena kita ekspektasi kan kalau yang di lahan kita open buat brand. Jadi brand-brand ini dia bakal buka stand, bakal buka sesuatu. Nah kalau misalnya dia mau beli sampai 80% misalnya, tapi kalau dia nggak pakai buat apa-apa ya em, itu bakal kita tanyain juga kayak gitu. Lebih ke seperti itu sih. Kalau enggak ya paling ntar sih saya bakal jadi lahan kosong, tapi tetap punya dia. Baik, cukup terjawab, Pak. Terima kasih. Thank you, thank you. Tadi saya Ya, lupa share satu, Pak Andri, ini silakan, saya izin silakan. share ya Pak. Ya, silakan, silakan. Jadi salah satunya teman-teman, kita tuh nggak harus semua itu di dalam dunia virtual ya. Di Sequoia itu kan kita ada namanya Sequoia Labs. Nah yang kita lakukan kalau teman-teman lihat di sini, itu kita berkoordinasi juga bahkan dengan mobil balap ya. Ya kita lagi ngebangun Web3 anime race car pertama di dunia yang bakal ada di Mandalika. Jadi ini mobil balap itu bakal bisa dipakai main. Teman-teman bisa ke sana untuk main gitu ya. Dia ada biayanya juga. Jadi atraksi gitu. Jadi sebuah sport tourism di Mandalika. Gitu. Jadi ini punya Sequoia Labs bareng sama Radikal. Itu masuk newsnya Radikal juga ya di Radikal Internasional. Gitu. Jadi dari sana ntar mobilnya juga bakal ada di dunia Sequoia juga. Gitu. Jadi kita ngebawa solusi itu nggak lebih kayak semua harus ke platform Sequoia, tapi kita yang turun juga brand ini butuh apa. Kita yang ke mereka. Kayak gitu sih. Wow, jadi representasi digitalnya kemana-mana, nggak limited ke dunia Skuya ya. Jadi ini balap juga bisa dibuatkan gitu ya. Betul, betul. Jadi ada mobil Wow. balapnya, ntar ada IP karakter khususnya juga gitu, Pak. Jadi yang kita lagi bikin IP khusus dari Sequoia sama Ah, Radikal ini. Jadi ada satu karakter animenya seperti itu, Pak. Jadi misalnya sama Telkom nih, kita buat IP itu juga bisa kayak gitu, Pak. Oke, 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 oke. Oke, menarik juga itu. Menarik Mas Pak. Yuda, mungkin menarik. Iya, iya. Nih, saya kasih contoh IP-nya ya biar kelihatan. Dia di Ya, silakan. Sequoia Senora. Nah, kita langsung lihat dari Google, jadi biar langsung lihat live. Oke, bentar. Oke, ini teman-teman jadi kalau ngeliat langsung di Google, tinggal ketik aja Sequoia Senora ya. Ini karakternya. Jadi, nah ini si Senoranya nih. Nah, ini. Ini dijual sebagai NFT atau gimana ini, Mas Yosua? Sementara dia bakal jadi ambasador yang bakal ditaruh di mobilnya, Pak. Jadi kita lagi bikin mobil bareng sama Oh, mereka. oke, Di oke. mobilnya itu, nah kita bisa lihat di sisi kanan itu, kiri itu ada gambarnya dia tuh di mobilnya kan. Hmm, Terus oke, habis oke. itu kita ada merchandising juga. Jadi kita jalan sampai ke merchandising juga. Di mana ntar, nah ini ada merchandising bajunya nama Indonesia Legend gitu. Orang ntar bisa eh, bisa beli bajunya dia Ya, juga. oke. Baju dari dunia nyata ya, bukan hanya di dunia digital, tapi bisa dijual sebagai baju dan yang lain-lain gitu ya, merchandise. Betul, betul, betul. Jadi Oke. kolaborasi IP-nya bisa kemana-mana sih. Dan dia jadi skin juga ntar dari salah satu karakter Sekuya dan ya mereka bisa beli skin itu gitu. Oke, Ini sangat news menarik. yang lain. Thank you, thank you. Kemarin kita masuk detik juga sih. Jadi
seru juga, kemarin kaget juga dapat kesempatan masuk Detik ya, lumayan happy juga ya. Ini dia Iya. masuk di Detik kemarin, Detik Travel ya, bahas tentang soalnya Sandiaga Uno juga mendukung tentang pertumbuhan ini sih. Jadi kita kemarin bikin di Elite Showcase di ICBSD untuk partnershipnya ya, jadi kita rilis. Jadi baju yang kita kita taruh di sini juga ntar ada baju Senoran khusus kayak gitu. Ini acara-acaranya di sana. Ya, jadi Ini saya rasa ini perlu di ini ya Mas Yusua ya, dijadikan inspirasi buat teman-teman bahwa digital ekonomi itu unlimited ya, bisa yes, kemana-mana gitu. Jadi kita bisa build something, tapi kita punya side effect ke yang lain-lain, apalagi namanya branding. Jadi apalagi kan di Indonesia ini, tadi Sandiaga Uno kan sudah mikirin ya, maksudnya ya, dari saya dengar beliau itu suka ngomong bahwa yang kita harus kuatkan ini memang digital ekonomi karena kita nggak kuat di manufacture, kita agriculture juga nggak kuat. Jadi digital ekonomi itu salah satu jalan keluar gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat inspirasi dari yang dilakukan Mas Yosua saya rasa. Gitu ya. thank you Pak. Ini mungkin ada pertanyaan satu lagi nih. Oh, kita waktunya juga masih ada beberapa menit lagi. Mangga Yes. silakan Mas. Untuk menyusun roadmap ya dan mencari funding. Yang terpenting sih gini, kalau cari funding itu yang mereka cari kan yang pertama tuh dia ngelihat dari segi projectnya ya. Di projectnya kayak gimana, konsep kayak gimana, terus bisnis modelnya gimana itu perlu jelas. Kalau bisa udah profitable lebih bagus. Kedua, yang mereka bakal sering lihat tuh tim. Jadi timnya tuh docs nggak kelihatan nggak orangnya, terus backgroundnya kayak gimana. Itu mereka bakal lihat. Penyusunan fotonya gitu ya, terus penyusunan portofolionya itu juga penting untuk mereka lihat. LinkedIn itu diupdate gitu. Jadi background juga mereka sering lihat sih. Makanya kadang memang kalau aku lihat ya ini apa satu truth yang mungkin bitter truth ya. Kalau kita ngelihat sebuah orang-orang yang ketika lulus kuliah langsung dapat funding, bisa jadi koneksinya kuat gitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang kayak tadi aku cerita, aku pun mulainya dari sepeda gayung guys, beneran, like literally sepeda gayung gitu. Jadi um, bisa gitu. Jadi bisa cuma butuh waktu. So kalau kalian nggak ada background, kalian bikin cerita dulu backgroundnya kayak gimana. Bukan bikin cerita bohongan, maksudnya kalian kerja dulu, kalian apa namanya bangun pengalaman dulu, dan itu juga bakal lebih kuat. Karena ketika dapat funding, itu tuh bakal tanggung jawabnya. Kan aku dulu mikir gini ya, oh kalau udah dapat funding happy nih, seru nih dapat funding gitu. Ternyata enggak guys, kalau dapat funding, malah jadi ada beban gitu. Gila, gue ini ke orang yang benar gitu. Kalau yang benar kita bakal ada beban justru. Kalau kayak gini gue mesti ngapain nih dengan ini? Gue mesti benar-benar menjaga reputasi ya biar ini baik gitu. Jadi em, justru nggak bukan jadi happy gitu kadang kalau dapat itu. Makanya kalian mesti ngelihat gini, kalian tuh hidupmu ngapain gitu. Makanya tadi kan jawabannya yang L tuh capital, L itu live with purpose. Karena hidup kalian tuh jangan ke bawah society juga. Society bisa bilang nih, oh harus sukses jadi orang sebelum 30. Padahal mungkin buat kalian itu nggak gitu matters, harus seperti itu. Misalnya mimpi kalian adalah kalian pengen jadi em, punya cat cafe, pengen ngurus binatang-binatang aja deh lucu. Itu juga nggak apa-apa. Karena eh, kehidupan itu cuma satu kali ya yang kita tahu ya, yang kita sadarin. Hidupinlah yang kalian mau tuh kayak gimana. Gitu. Jadi kalau kalian yang punya passion kuat di bisnis, kalian siap-siap aja. Karena gini, kemana aku belajar bagus juga. Not everyone can handle power, ya kan? Not everyone can handle fame, ya kan? And not everyone can handle wealth. Jadi nggak semua orang itu bisa menghandle yang namanya kekuasaan. Nggak semua orang bisa menghandle yang namanya eh, ketenaran. Dan nggak semua orang itu juga bisa menghandle yang namanya kekayaan. Dan tidak berarti kita harus menjadi kaya, tenar, dan juga berkuasa. Kalau kita punya hidup yang juga udah nyaman apa adanya, bahkan ini dream ini mimpiku guys, di punya tempat senyaman itu udah gitu, benar-benar pengen hidup chill gitu. Tapi aku tahu butuh proses ke sana. Eh, ya udah kalian bangun hidup seperti itu. Tapi kembali ya, jangan jadi manusia yang menyusahkan. Jadi kalau kalian punya mimpi, tapi kalian bilangnya pengen, oh ya udah gue kalau gitu nggak usah yang terlalu gimana-gimana aja. Tapi jangan sampai kalian umur 23 gitu masih nyusahin orang tua misalnya. Karena orang tua tuh nggak selamanya ada gitu. Jadi pada waktunya kalian ntar tiba-tiba nggak bisa mandiri gimana gitu. Jadi poinnya boleh punya mimpi, tapi juga pastikan kita juga punya kalau bahasaku adalah standar wellness yang cukup baik dari segi finansial itu ya udah cukup di situ gitu dan kalian mau stop di sana juga nggak apa-apa
Tapi minimum kehidupan kalian dan mimpi kalian tidak memberatkan orang di sekitar kalian, bahkan pasangan kalian juga. Memang ini kesannya kayak filosofikal yang memang kayak kontradiktif lagi, tapi memang kehidupan tuh seperti itu sih guys. Kita selalu punya titik balance antara mimpi dan juga kenyataan. Gitu guys. Ini sangat banyak pengalamannya nih kayaknya. Wah, Bukan, Sangat ini bagus wisdom mas nih namanya. motivasi. Wisdomnya wah hebat. Wisdomnya diperoleh dari berapapun umurnya masih muda dapat wisdom. Iya. Ya, jadi Keren. mungkin kita waktunya udah mau habis ya. Jadi ini Ya. saya rasa kita waktunya ini udah selesai. Mungkin kita lain waktu ya kita bisa ketemu lagi ya Mas Yosua ya. Dengan Teman-teman senang hati juga Pak. saya pesan-pesan keep in touch ya dengan Mas Yosua. Mungkin kalian bisa mendapatkan mentoring atau mendapatkan wisdom ya, nasihat dan lain sebagainya. Saya rasa apa yang kita peroleh hari ini sangat luar biasa karena bukan hanya masalah teknologi tapi juga pengalaman ya, experience ya. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Pak Yuda, dosen-dosen, Pak Irawan dan teman-teman dari BRIN tadi ada yang ikutan. Eh, Mungkin sebelum ditutup ya, mungkin Mas Yusa masih bisa kasih kata penutup ya. Boleh. Ya silakan Mas Yosua. Boleh. Mungkin yang pertama, tadi kan kita main banyak interaksi ya teman-teman. Jadi aku terakhir pengen nutup dengan interaksi juga. Kalau boleh teman-teman boleh kasih di kolom chat. Menurut kalian sesinya kayak gimana sih? Biar mungkin aku juga bisa Ya, dapat ya. gambaran gitu ya. Dan bisa mengimprove diri juga untuk bisa memberikan materi yang lebih baik gitu. Kira-kira kalian boleh kasih pesan juga di chat. Menurut kalian sesinya itu kayak gimana? Itu sambil aku memberikan kata penutup ya. Nanti kalau kalian udah share, izin aku ntar bakal share juga ke sosial media. Jadi kalian ntar bisa ada share dari kalian juga di situ ya. Jadi boleh ntar di Silakan. share di kolom chat juga gitu. Ya, Menurut kalian silakan gimana? teman-teman dituliskan di chatnya, mangga kesan-kesannya luar biasa, daging banget itu, sangat menginspirasi Mas, nah, itu ya. Tapi ini nggak harus yang Mangga. bagus semua ya guys ya. Misalnya kalau misalnya kayak, wah bosan Mas itu nggak apa-apa juga beneran. Gitu. Jadi bebas. Boleh kalian tulis di situ ya. Mari yang lain-lain ini ditunggu ini ya. Siapa itu? Elsa, siapa lagi tuh? Eh, apa? Eh, Siapa tadi? Fauzan, coba tulis semua itu. Adit ya, tulis. Siap, sambil nunggu mungkin kata penutup ya. Oke, jadi kalau kembali ke usia 20 tahun, mungkin apa sih pesan yang pengen aku kasih ke diriku di usia 20 tahun? Karena dulu di usia 20 tahun, aku juga ya bukan orang yang kayak sekarang lah. Karena kan kita bertumbuh ya di manusia. Jadi dulu pun aku juga, em, sekarang kan aku sudah menikah 5 tahun. Terus sebarengnya total udah 11 tahun sebenarnya. Jadi Em, tapi sebelumnya itu juga dulu playboy guys. Jadi dulu sempat kayak pacaran 3 kayak gitu ya. Jadi eh, banyak kekurangan juga. Dulu sempat juga malas kuliah. Tapi habis itu berubah karena pasangan aku juga. Jadi mungkin yang aku bakal kasih pesan 3 ya. 3 hal ke teman-teman kondisi 20 kalau misalnya aku balik ke 20 tahun. Yang pertama adalah pertahankan pasangan yang memang itu ada pasangan yang baik buat kita. Mungkin ini bukan pasangan yang paling sempurna. Kita bakal ketemu orang lebih cantik, orang lebih tampan, orang lebih menarik. Tapi pasangan yang baik, yang bisa mendukung dan bisa menerima kita dari awal, itu pasangan yang bisa kita ajak untuk hidup panjang. Gitu. Yang kedua adalah em, gagal itu nggak apa-apa. Itu gagal tuh nggak apa-apa. Dan mungkin kalau teman-teman kita ngelihatnya ada yang gajinya tinggi gitu ya, ada yang kita bikin bisnis kok nggak berhasil misalnya, atau orang tua kita bilang nggak bagus dan lain-lain. Em, Ketahuilah bahwa gagal itu nggak masalah. Kita boleh gagal dan tapi pastikan jangan gini misalnya, oh gagal ya udah gue healing dulu gitu, gue pergi liburan, gue balik gue gagal lagi itu healing, udah ada gue kayak nggak bisa hidup itu, jangan kayak gitu. Karena kita perlu punya semangat ya dalam hidup. Yang bisa kasih semangat tuh ya cuma diri kita sendiri aja yang paling kuat. Orang lain cuma bisa bilang kita semangat, tapi kalau kita nggak semangat, kita nggak bakal bisa. Gitu. Jadi pakai kegagalan itu untuk kita belajar. Gitu. Karena menurut aku justru kalau kalian langsung sukses dalam hidup, kayak contoh ya,
Kok ketika di brand konsultan bisnis pertamaku, itu kayaknya langsung semua lancar aja sukses. Dapat aja semua klien-klien gitu ya. Jadi ada kesan kalau aku berasa hidup ini tuh kayak penuh dengan keindahan. Tapi ketika aku mulai Sekuya bareng itu, so aku sempat di F&B juga gitu. Di sana aku baru melihat bahwa tidak semua seindah itu guys. Sekalipun di F&B dulu sempat top 20 di Grab waktu bikin usaha bareng ya waktu itu dulu ya. Em, tapi mengalami juga sih masa-masa yang sangat nggak enak ya. Masa-masa yang pahit gitu. Justru masa-masa kayak gitu lah yang memberikan pelajaran paling besar. Jadi yang pertama tadi pasangan, aku bakal bilang pertahankan yang baik. Jangan fokus kalau kita udah sukses. Aku berasa aku belum sukses ya. Jadi pesan buat aku di masa depan juga. Ketika ketemu orang yang lebih baik, pertahankanlah orang yang memang udah setia bareng sama kita. Yang kedua tadi apa namanya gagal itu nggak apa-apa. Dan yang terakhir em, mungkin aku bakal bilang ya keep improving ya, keep improving ourselves. Karena kita nggak bakal pernah mulai dari start bahwa kita tuh orang pintar. Kita semua mulai bahwa kita ini bodoh. Gitu. Bodoh tuh dalam arti kata kita lahir kita nggak tahu apa-apa. Kita diajarin kita jadi pintar. Kita dikasih tahu kita belajar jadi pintar. Jadi nggak ada teman-teman bilang bahwa ada orang lebih pintar dan lebih sukses dan kita nggak bisa. Mungkin IQ-nya beda, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kalau kita mau belajar di dalam sesuatu yang kita tekunin, itu kita bisa. Gitu. Jadi em, mungkin ada yang kita nggak ada bakat, tapi kita bisa coba di tempat lain. Jadi pintar itu sesuatu yang diusahakan. Gitu. Memang ada orang belajar lebih cepat jadi paham, tapi ada orang belajar butuh waktu panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Mungkin cara belajarnya yang beda. Itu jadi itu tiga sih guys. Jadi yang pertama tentang pasangan, yang kedua tentang kesuksesan dan kegagalan, yang ketiga tentang terus belajar. Karena kita adalah lifelong learner sampai hidup kita selesai kita bakal terus belajar. Makanya aku sangat eh, terkagum juga sih kayak sama Pak Andri, Pak Yuda gitu. Terutama Pak Andri karena saya ngelihat di sosial media juga terus belajar gitu. Bahkan sekarang buat program kayak begini blockchain menurut aku ya itu keren banget sih. Jadi salut Pak. Keren, keren banget. Hebat Pak Andri, Mas. Belajar terus beliau hebat. Iya. Terima kasih Mas Yuda, ya pesan-pesannya juga kena sekali ya karena pembelajaran hidup dan ya ini teman-teman kan sedang masih kuliah, masa depannya masih panjang. Saya rasa apa yang disampaikan Mas Yuda, tiga pesan yang luar biasa menurut saya, pasangan, kemudian terus belajar ya, terus banyak cara itu ya. Jadi menurut saya ini pembelajaran yang baik ya. Karena waktunya sudah habis, dengan sangat berat hati kita tutup ya acara ini ya teman-teman. Mungkin nanti kita bisa keep in touch. Ini pesan-pesannya juga Mas Joshua bisa di screenshot, ini banyak sekali Siap. pesan-pesannya yang menarik-menarik ya. Jadi mungkin nanti kita bisa tetap terus bertemu ya di lain waktu ya. Dengan ini saya tutup ya kuliah kita Sabtu ini. Selamat melanjutkan liburannya. Sehat-sehat semua dan sampai ketemu di lain waktu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you. kasih. Thank you, Pak Yuk, Andri. mari semua. Yaudah, teman-teman. Yuk. Ya, oke ya. Oke, saya tutup ya. Saya tutup.